Satu juga mereka first pick, mereka ban ke Lilianya. Abis ini ban Matilda. One-one. Ini ban Matilda nih udah Matilda kah? biar sama lagi template. Iya, ini juga yang dilakukan sama Geek Farm ya. Nolan, One-One dan juga Joy untuk fase ban mereka di game yang pertama tadi. Dan fun fact juga ya, ini berarti tim yang ada di fase first pick itu yang menerima kekalahan, baik dari game 1 ataupun game 2. Ya kan Benar. Matilda lagi. Ya udah, cuman diubah Posisinya urutannya. ya. Tapi tetap di 3 ban awal juga. Sedangkan Joy terbuka. Tadi sempat ada respect juga dari ya untuk nutup ke arah Uranus. Joy. Terus juga untuk dari Glue, Guinevere masih terbuka. Banyak ya sekarang ya. Banyak banget opsinya dan Uranus. Uranusnya yang sekarang udah menjadi pembeda atas game yang pertama tadi. Berarti membuka kesempatan Joy ini bisa diambil. Bakal dipakai nggak nih buat Joy? Mhm. Karena sebenarnya kalau oke, ini dia sesuatu yang berbeda. Bruno langsung di first pick Yap. meninggalkan Guinevere yang biasanya di pick or ban untuk pilihan yang pertama. Ataupun kalau misalkan nantinya Guinevere dan Faramis bisa diambil untuk Geek Fam di fase awal, Digi pun bukan cuma sekedar nge-counter dari Guinevere-nya. Ini bisa nemenin Bruno-nya. Semakin lagi. Tapi kalau ngeliat tipikal gameplaynya Burmis ya, dengan pola draft yang sering dibawakan, lebih ke durability gak sih buat tanknya, romernya. Lebih sering ya, karena durability Dibanding support. tanknya. Dan kali ini Faramis Guinevere yang mereka amankan. Jadi seenggaknya ketika glue-nya pun terlepas, udah ada jawabannya lah ya. Iya, udah ada Faramis sekarang. Dan sekarang Bruno, tapi Angela ada, Baxia ada, Yap, banyak ya sebenarnya opsinya. Joy pun Joy ada. ada. Iya, Joy Angela bisa diambil lagi. Cuman kayak bukan tipikalnya mereka nggak sih? Karakteristik mereka nggak ke yang damager-damager. Dan kelihatan dengan adanya Terizla plus Valentina yang sekarang diambil. Oke, sesuatu yang baru akhirnya harus dibawakan oleh Shadow. Ya. Perdana di M5 ya. Akhirnya kita melihat Terizla dipakai oleh dia. Ya. Setelah beberapa game dia lewat, 4 game berarti. Itu cuman ada di Uranus dengan Glue. Oke, Dan tapi Geeky but deadly, Luke adalah pemegang dari highest average kills dari semua XP laner di M5 dengan 3,57. Berarti ini menandakan bahwa Luke ini sangat-sangat agresif. Kelihatan banget dari hero yang dibawakan juga kan. Lebih ke damage dari Khalid, Ya, dari dan hero yang di ban lah, kita bisa lihat dari Burmis, betul. Lapunya tadi juga bahkan bisa outplay kan. Ya. Bisa ada solo kill yang diciptakan oleh Luke. Oke, tapi untuk pick ketiga yang akan di-secure oleh Geek Fam, Minotaur. Ini bakal ada kombinasi huge CC power. dan juga kombinasi Minotaur Guinevere yang Yap. menakutkan sekali dengan knock-up effect-nya. Dan bisa ban Digi. Bandnya Digi dong. Bisa ban Digi sekarang. Meskipun Digi kayaknya agak caca kecil ya diambil oleh Burmese Goals ya. Bukan besar ya, itu kan Digi yang kemarin dibawakan Burmis di M2 di ban terus-terusan tuh di final tuh. Itu kan M2 tapi Ya tapi dulu kan, tapi tetap kan itu bisa jadi signature loh, kayak ke bawah Legacy. terus-terusan gitu Legacy. legasinya. Legacy hero ya. Digi. Dan Digi yang diamankan di band keempatnya. Ya, karena memang dengan dibannya Digi ini lebih aman untuk Minotaurnya bisa memberikan Minion Fury-nya. Cuman ini berarti ada double Minion Fury yang bisa dipakai. Terus masih ada penalty zone. Jadi kalau heavy CC-nya dari Burmis mereka mau main Tigreal juga ini bakal seru banget. Wah, kacau. Nempel semuanya ya. Tapi ya, ini dia satu hero power dari Cadera. Ya di ban ya. Beatrix-nya di ban. Dia harus memilih untuk hero yang lain sekarang buat Ya. Cadera. Karena kalau ngelihat dari komposisinya kan enak banget untuk ada Beatrix di sisi dari Geek Fam ya. Ya tinggal satu tuh missing puzzle-nya. Beatrix. Beatrix Bennett, ya. tinggal Bennett Rage. Ya. Tinggal Limberus Patient. Itu sering kan kelihatan. Yap. Kena Special Migration, Bennett Rage. Apapun Bennett Rage. Karena damage-nya juga area ya kan. Iya. Tapi ya ini juga nggak nutup kemungkinan bakal ada Ixia. Hmm. Nantinya bakal bisa di tangan dari Cadera ya. Oke, let's see lah. Karena memang tadi Ixia kan untuk lawannya Bruno juga di game yang pertama. Dan bisa juga loh memenangkan match up-nya gitu ya. Atau bahkan mau coba membawa Cloud nih untuk Cadera. Cloud ya. Sebenarnya Cloud is okay juga. Karena itu bisa jadi jaminan untuk di late game. Tapi biasanya Cloud untuk di early-nya nih lawan Bruno kan jadi misteri. Ya, agak berat ya di landing phase-nya. Tapi untuk last band,
harusnya akan mempersempit dari goldnya nggak sih? Diksi ya? Iksi ya, karena kalau ngelihat Brody, ini ketemu Terizlanya juga susah ya kan. Ya Iksi ya, atau hero range lainnya juga yang akan bisa dibuang sama teman-teman dari Burmese Bulls. Benar. Masih ada, oh wow, yang di Yap. Oke. Tapi aku pengen mention satu, masih ada Joy berarti yang bisa main buat jungler Burmese School. Iya, ataupun ya karena mungkin kalau dari Geek ini udah nggak ada fleksibilitas antara roamer dan juga jungle-nya ya. Guinevere kemungkinan besar akan ada di tangan dari Marky. Dan kali ini Arlott pun masih ada nih. Apakah Arlott akan diambil menjadi pilihan hero untuk Lu? Dan ternyata lagi-lagi lapu-lapu dengan hero damage yang memang tadi juga di game kedua ini bersinar banget sih. Ya bisa nahan badan ya, itu lama banget dia sustain. Yep. Luke bersama dengan si Baloy tadi. Oke. Dua pemain yang memang selalu ada di depan untuk jauhin aja nih. Biar markinya gampang nge-retry sama si Cadere yang ngasih damage ke Lord. Wah ini Geek Time to drop the beat of tiga the flash. frontline benar, plus Faramis dan Joy-nya jatuh ke tangan dari Burmese Bulls. Akan berada di jungle kemungkinan besar, namun sosok roamer. Ini kalau berbicara tentang adanya heal up, mereka punya Florin, Hah? ya kan? Plus juga makanya durability-nya bakal bisa Ruby bertahan lagi. dengan adanya Valentina nge-copy ke To arah doom. Netherrealm nantinya, dan Ruby again jatuh ke tangan dari Burmese Bulls. Ya, hero kemenangan juga dari game kedua untuk Burmese Schools ya. Yang kita tahu kombinasinya dengan Terizla ataupun nanti ketika Lina ini mengcopy ultimate crowd control yang cukup besar area of impact. Ya, Ruby juga ini munculnya ini agak mengerikan kalau ada Ixia yang mau dipakai oleh Geek. Hmm. Tapi lebih berisiko lagi. Ada Kari yang diambil. Iya, Kari yang minim escape ya. Ya, dan jujurnya. juga range-nya lebih pendek juga Yap. dibandingkan dengan Bruno. Oke, seperti apa eksekusi yang akan dibawakan oleh kedua belah tim, karena kita berharap juga untuk Geek Fam mereka bisa memenangkan game yang ketiga kali ini dengan draft yang sudah kita lihat bagaimana Minotaur yang sekarang jatuh ke tangan dari Baloy. Ya, Minotaur yang bisa menjadi jawaban juga sebenarnya ketika Ruby melakukan I'm offended, bisa di recounter nantinya dengan Minion Fury. Ya, dan yang pasti Geek Farm masih membutuhkan dukungan kalian semua teman-teman. Jadi ramaikan lagi di kolom komentar untuk hashtag sekarang Indonesia atau hashtag once a geek always a farm. Karena ini adalah game ketiga, selangkah lagi menuju match point untuk di match kedua kita hari ini. Yap, dan let's go. Kita akan masuk sebentar lagi karena dengan skor 1 sama, semuanya butuh pembuktian So, untuk bisa dapat momentum. ya dan inilah dia untuk game ketiga match kedua kita, Geek Fam ID versus Burmese Bulls. Oke, keadaannya dipaksa imbang. Tempo yang tadi sempat dipegang di game yang pertama seketika cukup menghilang ya. Iya. Sekarang Marky dengan Guinevere. Oke. Ini sedikit berbeda dengan dua hero yang dipakai di awal ya, karena Guinevere nggak punya durabilitas dibandingkan dengan hero yang tebal seperti misal Akai atau Baxia. Ya, bisa jadi PR juga Joy, nanti siapa yang nangkep nih? Ya nggak ada sisi pasti juga ya sebenarnya untuk efek suppress. Apalagi yang kita tahu juga ada sedikit immune yang bisa dimiliki oleh Joy di stack 4 untuk Rhythm of Joy-nya juga. Dan itu yang harus dimaksimalin sama Nico, dan PR dari Geek Fam untuk bisa menghentikan laju dari Nico dan juga Stitch ya, karena akhirnya damage-nya ada 2 nih. Ya. Bahkan Lina pun jangan sampai dilupakan. Stitch sih yang memang cukup ngeri dengan marksman-marksmannya ya. Oh, tapi Nico, Rhythm of Joy, engage karena Aboy masih bisa selamat. Dan untungnya belum ada di level 4-nya untuk Nico. Ya, tapi flicker ya di trigger juga di menit yang pertama, dan dari segi emblemnya sekarang Stitch menggunakan sama-sama nih ada Tenacity. Akhirnya ya, Tenacity fatal, Swift berarti ada attack speed yang diincer. Ini buat si Cadera, tapi aku ngelihatnya dari emblem assassin yang dipakai sama Joy sekarang. Iya, Emblem assassin, mulai larian kah dia? mau lari-larian kah? Heeh. First itemnya ke Genius atau ke Starlim dulu nih? Iya, ini ada 2 tipikal beda lagi kan dari item pertamanya, dan belum terlihat sepertinya karena masih ada Magic Shoes aja di sana. Ya pasti dengan cooldown ya, cooldown 10%. Dan Blinks hanya menunggu, hanya membuka vision juga. Jadi ini tempo yang cukup pelan. Sudah kita lihat sekarang karena dari proses juga Nico ini butuh level 4 untuk bisa mendapatkan turtle. Ya, tapi untuk turtle yang pertama sekarang sudah hadir. Marky bersiap juga, sementara Luke masih belum mendapatkan level 4-nya. Dihalang-halangi oleh Shadow dan juga Lina, tapi setup dari turtle pertama sepertinya akan dipegang oleh Geek Farm.
Oke, dan seperti tidak ada kontes yang cukup berarti juga karena Electrifying Beats karena baloinya udah mulai dipegang. Oke, Minion Fury Flicker connect ke 3 member dan berhasil mendapatkan Nico. First blood diamankan, Netherrealm sudah mulai diaktifkan, tapi masalahnya Blink X, I'm Offended yang dia keluarkan membuat Baloyski gak bisa selamat dan bahkan Marky pun ini sempat memberikan special migration terakhir sebelum dia dihilangkan. Yes, dan akhirnya menjadi pertukaran yang cukup mahal juga yang terjadi. Dan Geekfam sebenarnya bisa dibilang unggul ya karena mereka dapetin turtle. Iya, dan juga itu tadi tim fight yang mepet banget loh Iya. sebenarnya semuanya. Dan yang bisa menangkap Nico tadi adalah Minion Fury dan juga Flicker. Karena Kayaknya efek imunnya udah habis. Nico ini tipikal yang main genius nih kayaknya. Genius ya. Heeh. Ya kan dia pakai assassin loh, ngincar penetration. Iya ya. Oke, tapi kita akan lihat nantinya. Namun keberadaan dari gold lanernya juga masih aman-aman aja. Yang biasanya kita lihat bagaimana range yang kalah dari Kari. Ini justru dimenangin nih sama Cadera, apalagi dengan sharing XP dari Turtle ya tadi ya. Iya. Oke, Ya. dan setup nih. Ini sudah mulai kembali mengarah ke arah Aboy yang sekarang kehilangan cukup banyak HP. Flicker kembali digunakan tapi nggak bisa melarikan diri dari Nico dengan Electrifying Beats-nya. Hmm. Flicker juga nggak selamat ya, karena kan one time dia Flicker, dia pindah. Dan juga ini, Assassin yang mungkin dibawa sama Nico, dia benar-benar bisa ngejar. Iya, bisa nempel-nempel juga Iya. tambahan movement speed ya. Iya. Yang ada di emblem Assassin. Nah, di bottom lane masih dengan damai-damai juga, tapi kita tahu power dari Joy. Nanti di level 12, cooldown-nya itu udah cepet banget. Ya 11 detik ya Bang. Dan ya, dia habis nyanyi lagi nanti. Tapi penalti zone yang dibuka menangkap Marky. Memang dilindungi oleh Netherrealm, tapi I'm Offended Flicker. Blink X. Marky masih bisa menghindar dengan special migrations, melarikan diri ke arah bagian belakang dan wow, itu disengage yang rapi banget dari Geekfam. Wah tapi ngeri banget sih sama Offended Flickernya. Masuk ke dalam turret, namun untungnya pemain-pemain dari Geekfam masih bisa bertahan. Setup ke arah Turtle pun masih coba untuk dilakukan, tapi untuk kali ini kayaknya Nico nggak bakal tinggal diam sih atas kontes ini. Ya, ini bakal coba disiapkan lagi sih Om. Ya, mereka bisa adu kontes sekarang karena secara damage ini bisa ada ya di atas dari Geekfam sendiri. Melihat bagaimana proses dari Shadow juga nih. Ini Shadow tadi, kalau dia memang ada penalty zone, dia bisa ngasih damage yang besar. Dan tinggal menunggu nanti adanya Electrifying Beats. Tapi Nico nggak punya purple buff ternyata ya. Ini Ambil ya? polos kakinya nih. Iya, tadi memang inisiasi dari Marky berhasil, tapi Aboy menerima lagi Pokemon damage yang cukup masif, menghindar, Shadow Stampede digunakan, menarik Blink X ke dalam area jungle, dan bahkan Blink X akan coba di all-in, melarikan diri sama Offended dan juga kopian dari Netherrealm, tapi lihat penalty zone yang dibuka oleh Shadow, menangkap 3 member, Luke sempat untuk Bravos Fighter, tapi Aboy yang dituju one last hit, mendapatkan trading 1 untuk 1. Wah, tengahnya dipaksa, ternyata bawahnya juga udah mulai kedorong. What? Wow, itu menjadi momentum di mana sekarang keuntungan jauh dipegang di tangan Burmese Ghouls. Wah. Karena mereka kehilangan sepertinya 2 outer turret. Dan oke, para buff juga menjadi tujuannya. Memang tradingan dengan Turtle yang kedua, tapi lihat damage yang masuk dari Nico. Benar-benar sakit banget, untungnya mid lane outer turret masih ada HP. Wah, ini caderannya juga tumbang. Ini menjadi kerugian yang besar buat Geekfam. Ya, banyak sisi ya yang bisa dimenangkan oleh Burmese tadi. Dan Genius One, first item tadi, itu buat Nico. Wah ya kan, udah main typical genius kan, mainnya spamming lagi tapi Baloy. Oke, membuka Minion Fury, connect memang ke arah Blink X. Akhirnya ditangkap, Flicker yang gagal menangkap, Stitch masih bisa menghindar. Tapi ya masih ada keuntungan di tangan dari Burmese Ghouls. Ya, benar itu dia Genius One untuk Nico. Berbanding dengan defense item Radiant Armor. Ini dibuild oleh Marky, jadi masih bisa untuk menahan Electrifying Beats, tapi untuk di awal jelasnya. Dan ada Clock of Destiny ya, item yang cukup jarang kita lihat dibeli oleh Lina. Tergantung kondisi biasanya Kondisinya ya. betul. Dalam case-nya beberapa juga yang punya Clock of Destiny masih bisa memenangkan dari segi damage-nya. Tapi ini banyak sisi banget yang dimenangkan sama Geekfam, tapi Stitch-nya dikejar. Ya, mencoba melarikan diri, backupan memang datang, malah membuat Marky yang ditangkap oleh Burmese Ghouls. Waduh, ini entah kenapa dari domino efeknya kerasa banget ya. Kayak mistake-nya chaining terus-terusan. 1-2 move yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Burmese. Ini membuat akhirnya mereka unggul. Dari atas turtle tadi pindah ke purple, terus pindah lagi ke bawah. Ini semuanya dijalankan disetir oleh Burmese Ghouls juga. Dan mereka bisa tetap melanjutkan invade mereka untuk berusaha mendapatkan purple buff. Tapi purple buff-nya dijaga oleh Geekfam. Jadi ada setup juga yang sedang coba diusahakan oleh Geekfam. Wow, tapi ini masalahnya bahaya banget loh. Udah mempersiapkan ambush di masing-masing timnya. Semak-semak yang cukup angker, tapi Luke membuka berapa fighternya, menerima cukup banyak Pokemon damage. Netherrealm memang diaktifkan, tapi Luke keluar dari area Netherrealm dan bahkan Luke terpanis penalty zone Shadow.
menangkap 2 member di sana. Geek Fam masih bisa melarikan diri. Wah, ini kelihatan Geek Fam seperti mereka terhipnotis dengan adanya gameplay yang dipaksa sama Burmese Ghost. Mereka dipaksa fight dan akhirnya lini lainnya terbengkalai. Ya, dan bahkan Nico tadi di posisi yang berbeda itu belum join tim fight sama sekali. The second item, Holy Crystal bagi Nico akan menambah lagi perihnya Electrifying Blitz. Wow, tapi lihat Marky tertangkap yang offended flicker. Oh, Dan itu berbahaya banget karena masih ada Revenge Strike yang connect ke arah tubuh dari Marky di waktu yang bersamaan dengan Turtle ketiga yang sudah ada Baloyski yang akan ditangkap flicker untuk defensif. Yap, wah ini informasi banget sih. Baloynya nggak ada flicker dan juga Markinya dalam keadaan harus pulang dulu. Dan kesempatan untuk Burmese Ghost bisa mendapatkan Turtle tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh Geek. Ya, ini benar-benar untung banget loh dari segi objektif. Semua dimenangkan oleh Burmese. Setidaknya nih ya, ada pertukaran lah buat Geek Fam. Mereka bisa dapetin bottom taratnya dulu. Tapi ini masih di awal dan ini nggak boleh berlanjut terus bagi Geek Fam. Mereka nggak boleh membiarkan tim fight selalu dimenangkan Burmese. Ya ini bahaya kan, dari tadi ini bakal jadi domino effect yang berat gitu. Harus dihentikan secepat mungkin, apalagi keberadaan dari Cadera juga dalam tidak baik-baik saja. Sebagai tulang punggung damage nantinya di late game untuk bisa memporak-porandakan frontliner dari Burmese, ini udah tumbang 1 kali. Ya, apalagi the big constant sebenarnya damage dari Stitch. Dengan range yang jauh, volley shotnya ini bakal bisa, ya damage-nya bakal terakumulasi secara terus-menerus. Masih ada worthy-nya. Betul, dan susahnya kalau misalkan dari Cadera ini nggak punya speedy light wheel, powernya tuh hilangnya parah. Ngandelin basic attack tuh nggak bisa kayaknya, susah banget. Beda sama Stitch yang bisa mainin pasif dari volley shotnya. Ya, dan juga basic attack ini bakal tertutup dengan 2 dominance ice yang sudah dipegang tadi. Wow, itu akan cukup merepotkan pastinya. Tapi sekarang Purple Buff, ini tadinya aku kira bakal dikontes ya. Karena Shadow sudah membuka visions-nya. Geek Fam dicoba mempertahankan inner turret bottom lane. Tapi Worldy membuat Baloyski kehilangan cukup banyak HP. Dan di sisi lain, ini seorang diri Nico mengontrol lane jauh dari Geek Fam. Ya ini Nico-nya jalanin lane jauhnya dan sedangkan gak ada yang bisa mirror hal tersebut dari Geek Fam. Nah ya ini bakal, sudahnya buat Geek Fam mereka memang fokus orientednya ada di team fight. Yap. Jadi untuk split seperti yang dilakukan oleh Nico ini untuk milih siapa yang harus menjaganya agak sulit seharusnya. Ini maksa bawah banget nih kayaknya dari Burmese. Kayaknya sih bakal bisa didapatkan ya. Karena terlalu risky juga. Shadow membuka penalty zone. Nertat berhasil dihancurkan. Netherrealm yang diaktifkan tapi Shadow tereksekusi. Backupan memang ada. Tapi masalahnya di bagian atas juga. Nico berhasil mendapatkan inner turret lainnya. Iya, pertukaran Shadow ini menjadi tidak sia-sia ya. Bahkan menjadi keuntungan yang besar buat Burmese Ghost. Karena 2 inner turretnya hancur. Dan ya memang turret gak akan bisa tumbuh lagi. Dan Shadow 10 detik bakal muncul. Dan ya memang Shadow Dukman juga. Tapi lihat berapa banyak source juga yang harus dijaga untuk menjaga dia sendiri tadi. Banyak yang harus dibuang oleh Geek Fam untuk bisa mengembangkan Shadow. Oke, Lordnya bakal ditarik terlebih dahulu ke area sisi dari Geek Fam. Sedangkan Nico-nya udah mulai sneaky-peeky di area rerumputan. Mencari informasi dari Blinks-nya menjadi garda terdepan pula dan Stitch sekarang sudah memegang ke arah orange buff. Tapi Lordnya di reset. Ya itu bakal cukup beresiko sih. Lihat perbedaan 2 level antara Marky dan juga Nico. Dan Malayuski tertangkap yang offended di all in sudah. Flicker untuk defensif tapi Marky pun demikian. Mencoba melarikan diri tapi sepertinya nggak bisa selamat Marky. Dan sekarang kehilangan jungler membuat Burmese Ghost mendapatkan Lord yang pertama. Ini mereka tahu momentum di saat Caderanya muncul di bawah ya. Itu mereka langsung nyepetin ke arah Lordnya juga dan akhirnya nggak jadi keuntungan karena Caderanya pun nggak dapetin inner turret. Ya, dan Marky yang tumbang tadi. Dan Baloyski yang sebenarnya diinisiasikan masih sempat untuk kabur. Tapi yang jatuh korban junglernya dan M offended. Wah, Wow, itu damage-nya Nico. sakit banget. Bahkan Luke berusaha menghindar tapi masih bisa terkena efek dari volley shot Nico. One last hit, masih bisa selamat. Baloyski membuka minion Fury juga Netherrealm yang diaktifkan. Tapi sangat disayangkan belum ada member dari Burmese Ghost yang didapatkan. waduh, look-nya hilang, Lordnya masih bisa jalan di arah atas. Bahkan hanya ada 1 turret aja yang bisa ditabung sama Geek Fam. Seperti apa dari gameplay yang harus bisa dimaksimalin sama Geek Fam? Karena dari tadi mereka kebawa terus. Ya, Apa yang disajikan sama Burmese. Dan bahkan Nico-nya udah punya Holy Wings. Jadi benar-benar kuat banget ya untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi kali ini untuk Burmese Ghost mereka tinggal nabrak juga. Satu hal yang pasti, ini kalau ditabrak Burmese Ghost, peluang mereka untuk menang itu sangat-sangat besar sekali. Iya, tapi sekarang dengan Lord yang pertama bahkan lagi-lagi Nico mengacak-ngacak masuk seorang diri. Electrifying Beats memang udah nggak ada dan Baloyski sudah mendapatkan Athena Shield-nya tapi masih ada Super Wave Minion
di bagian mid lane dan juga bottom lane-nya nih. Dan Iya. dua base turret sepertinya dihancurkan. Semahal itu first pick buat Bruno ya. Impact-nya sangat-sangat luar biasa dan unfair ya. Lagi-lagi penalti Blaker Shadow menangkap dua member. Netherrealm memang diaktifkan tapi di copy juga dengan Lina dan bahkan sekarang dengan Gede Baloyski. Beserta dengan Shadow, 3 base turret dihancurkan tapi lihat Stitch terlalu maju. Akhirnya terlalu greedy membuat dia dipanis dengan double kill oleh Cadera. Dan Blink X, one last hit, triple kill from Cadera membalikan keadaan. Yap, ya ini dia. Sebuah pertukaran yang akhirnya menjadi keuntungan untuk Geekfam. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari base turret yang terbuka, Burmese Ghost ini hanya butuh bantuan Lord aja tadi. Benar. 3 base turret sudah hancur. Banyak yang harus dibayarkan oleh Geek tadi ya. Iya. Tumbangnya 3, ditukarkan dengan 3 base start mereka yang juga harus hilang. Sementara item-item dari Nico juga ini sudah mulai terkumpul lagi. Dan semakin perih jelas untuk Nico yang bisa mengejar. Sementara Cadera tadi. Yap. Itu adalah positioning yang menurutku harus dilakukan secara terus-menerus. Jaga positioning di belakang, free hit, free shot. Masih ada chance untuk Geekfam. Tapi ini harus clear banget sekarang. Karena usaha yang dilakukan tadi, itu mereka bisa dapetin. Karena dive ini dilakukan oleh Burmese. Ya, dia pede banget ya tadi buat maju lagi. Tapi ya kalau misalkan berbicara tentang adanya prolong team fight, ya itu punya adanya Netherrealm plus front line yang tebal-tebal juga, ya kan, ada Luke, ada Marky, ada Baloyski di sana. Sehingga akhirnya dari Burmese Ghost melakukan adanya sedikit pergerakan yang over di arah bottom lane dan akhirnya itu bisa dimanfaatkan oleh Geekfam. Ya, memang overextend yang dilakukan oleh Burmese Ghost. Mereka sadar 3 base turret yang hancur merupakan keuntungan yang cukup masif. Dan sekarang mereka akan mencoba kontes kembali di area Lord yang kedua. Memang sudah ada teritori yang dipersiapkan oleh Burmese Ghost. Tapi mampukah Geekfam setidaknya mendapatkan Lord yang kedua ini? Oke, ini udah untuk adu ya. Kalau kita bicara soal adu untuk head to headnya Burmese, chance mereka menang ini besar banget tadi. Kita tahu bagaimana kombinasi item dari Stitch juga yang sudah selesai. Dan irama dari Gio jadi udah perih banget. Ya, tapi Marky masalahnya gagal untuk mencuri. Dan sekarang lihat, mencoba untuk Netherrealm diselamatkan sudah. Kopian dari Netherrealm diaktifkan, tapi backup dari Cadera di bagian belakang sana. Minoan Fury dibuka dari Baloyski, menangkap Stitch. Mencoba melarikan diri, tapi damage terlalu sakit. Look, melompat dengan indah. Bravest Fighter bahkan ke lini belakang. Blinks sempat untuk flicker, tapi masih dikejar kembali. Dan mampukah dia selamat? Ternyata tidak. Lord ditukarkan dengan 2 member Burmese Ghost. Iya, karena Burmese Ghost-nya juga paksa fight ya, yang dimana kesiapan dari Geekfam ini lebih matang juga untuk bisa melakukan adanya inisiasi. Dan kembali dari Baloy yang bisa menciptakan momentum tersebut. Nah, ya, cukup overconfident ya dari Ya. Burmese juga. Dan ini seharusnya akan menjadi satu Lord giveaway untuk Geekfam. Melihat kondisi dari Cadera yang sudah mulai bisa mengontrol pemain-pemain Burmese yang mencoba untuk menabrak. Itu damage dia ini udah mulai di atas rata-rata tadi. Dari goldnya juga sudah mulai cukup jauh. Ini mengungguli Stitch. Iya, dan itu ya yang perlu diperhatikan sama teman-teman dari Burmese Ghost. Dan kesempatan dari Geekfam ini memperpanjang lagi dari segi gamenya juga. Menginjak menit yang ke-15. Masih bisa bertahan walaupun base turret sudah rontok semuanya. Dan di saat Stitch-nya hilang, itu menjadi momentum yang bisa dipegang sama Geekfam. Karena dengan Purify, dia bisa lepas dari sisi power. Tapi karena banyaknya sisi yang bisa diberikan sama Geekfam, akhirnya gak bisa selamat juga kan. Pada akhirnya di fight yang tadi di area Lord. Oh, ya, dan tinggal permainan bersih sebenarnya dari Geekfam kalau mereka mau bisa ngebalikin ya. Iya. Karena kita melihat dari Burmese ini mereka udah mulai ya kelepasan satu demi satu, bisa dipunish juga. Dan itu lebih memudahkan ke depannya nanti untuk Geekfam kalau mereka masih bisa bertahan. Ya minusnya hilang base turret itu. Iya. Yang membuat mereka jauh lebih extra effort lagi buat bisa defense sembari harus menunggu kontes di luar. Iya, karena kan yang jalan juga minion-minion yang udah minion gede. Terus juga kalau misalkan bicara tentang ada mobilitas dan split push ini bisa dijalanin lane jauhnya sama Nico. Sedangkan kalau dari Geekfam ya mereka hero-hero yang cukup terbilang ya team fight semua. Oke, satu glowing one. Ini bagi Nico, nambah lagi ya damage-nya dia. Tapi akhirnya Baloyski juga punya Flash of the Oasis. Ini bisa menjadi item yang cukup membantu nanti ketika ada team fight yang coba untuk dilakukan oleh Burmese Ghost. Karena sejauh ini juga Burmese, mereka memang terpunish. Ya. Tapi mereka majunya satu-satu. Betul. Dan itu pemilihan item yang menurut aku cukup bagus ya. Dimana Flash of the Oasis sebagai item, mungkin item ketiga
dari Baloyski di level 15-nya ini udah full dari shield yang dihasilkan ketika dia memberikan healing effect. Terus juga itu yang dimana sebelum ada Flash of the Oasis saja, Motivation Roar ini sangat-sangat membantu untuk menjawab adanya fight jangka panjang dari Geek Fam kan. Dari tadi ada NetherRealm, ada Motivation Roar, terus juga yang di depan ini punya durability tinggi. Iya. Jadi PR banget buat Burmese Ghost bisa menumbangkan pemain-pemain dari Geek Fam. Karena kalau yang nge-open misal dari Burmese Ghost, mereka memang harus all itu ada Minion Fury yang bisa merecounter pergerakan mereka. Yap. Dan masalahnya sekarang masuk di menit 17. Kita tahu sendiri Cadera dengan semua gold yang dia miliki, memiliki damage output yang sangat maksimal, tapi masalahnya Lord langsung di all in. 19.000 HP dari Lordnya. Baloyski berusaha membuka vision sampai keberadaan dari Marky terlalu jauh dan Baloyski gagal untuk bisa memberikan backupan. Minion Fury Flicker sudah mulai dibuka tapi tertak Emo Pendant kehilangan NetherRealm pada saat Worldy diaktifkan, tapi lihat masih berusaha mendapatkan satu poin kill karena Blink X dan Marky pun gagal. Terpanis sudah Marky dan juga Baloyski serta Cadera dan menyisakan Luke sebagai last man standing pada saat Lord bergerak di bagian mid lane. Oh no, Luke dan Aboy hanya berdua saja untuk bisa melakukan defense, apalagi Lordnya berjalan di arah tengah dan one straight push kah? Ya, akan coba untuk menahan semua damage yang masuk, tapi Luke gagal pula. Aboy terwipe out sudah Geek Fam dan Burmese Goals. Match point di game ketiga ini. Wah, ternyata ini menjadi sebuah keputusan yang begitu baik dari Burmese Ghost. Di saat keberadaan dari Geek Fam kelihatan di top lane, mereka langsung all in terhadap Lordnya. Dipegang dan usaha dari Baloyski untuk bisa menggagalkan adanya retribution yang bisa aja keluar dari Nico. Dan itu gak berjalan sesuai dengan rencana. Dan akhirnya satu momen straight push bersama Lord membuat dari Geek Fam harus kehilangan poin di game yang ketiga. Wah, oke, kita akan dibawa ke dalam game yang keempat sebentar lagi dan ini bakal sengit jelasnya. Tapi tadi dari early juga kita tahu bagaimana kekuatan Joy ya. Ya. Yang ini memang cukup unik, Joy-nya bermain Genius One. Ya. Ya kan, dia bermain dengan item-item Magic Assassin. Damage dia, bermain dengan emblem Assassin juga. Dan terlihat memang team fight besar yang dicari dengan positioning ketika Stitch gagal untuk ditangkap. Itu agak sulit, apalagi ini I'm offended-nya ini kena terus juga. Iya. Diulang-ulang repetisinya ada semuanya. Kan cooldownnya cepat. Cepet. Plus juga tadi pas lagi NetherRealm, itu ketarik sama Vended, hilang Spectre mode-nya. Iya, soalnya ngumpul semua Lagi kan. ngumpul semua. Lagi ngumpul semua, mau Vended hilang Spectre mode dan ya itu benar-benar momen di mana Geek Fam harus kembali menerima kekalahan dan kita penasaran untuk MVP of the game di game yang ketiga jatuh kepada Ini harusnya ke siapa nih? Lina. As a mid laner. Lina dengan Valentina. Wah, gak ke pick off. Tidak 15 tumbang assist. sama sekali. Clock of Destiny masih menjadi item yang dibuat oleh Lina. Yap, jadi ya memang mempertahankan sustain dia juga. Yep. Dan dikombokan bersama dengan Lightning Truncheon ya. Jadi sekarang untuk Magic Power yang menjadi andalan dari Lightning, tapi gak ada masalah. Memang agak lama sedikit buat damage yang bisa didistribusikan oleh Valentina. Yep. Tapi dengan adanya Holy Crystal, terus juga masih ada Divine Glyph, dan juga untuk item terakhir yang seharusnya ini juga sudah dijual belikan. Ya. Bisa ke Winter, bisa ke Immortal. Dan ini membuat Valentina tadi juga ini bisa untuk mengcover teman-teman yang lain. Apalagi NetherRealm juga bisa di-copy. Iya, itu ya jadi satu jawaban. Tapi ini dia untuk segi highlightnya. Nah ya, dari highlightnya memang tipis banget ya. Dari team fight yang terjadi tadi berulang kali kita melihat ini HP yang tipis. Terjadi dari kedua tim ini. Jual beli serangan. Dan Luke dengan lapu-lapunya terlihat strong tadi. Untuk sementara waktu di garis depan. Karena sekali lagi team fight nih ya. Dengan Nico yang memiliki emblem penetration, Assassin. Bersama dengan Genius One yang dibuy di awal. Dia hanya akan berlari di samping lawan tanpa perlu memberikan basic attack. Karena jelas beda ya dengan Starlim kan habis ngedash, basic attack sekali. Ada draw damage-nya juga. Dan Terisla ini selalu bisa menyambungkan juga lini terdepan ya dari Burmese. Satu opening dari Terisla, satu penalty zone, dan follow up-nya kalau memang bisa masuk dari belakang, mereka akan bisa nge-level damage yang cukup maksimal. Sayangnya tadi terlalu memaksakan, PR buat Burmese. Beberapa kondisi di mana mereka bisa menang ternyata dibalikan oleh gimana Cadera ternyata bisa memberikan damage yang leluasa. Yap. Itu gak ada yang nangkap Cadera tadi. Iya, terlalu bebas juga Cadera memberikan damage-nya dan itu menjadi momentum titik balik sih. Menurut aku yang apabila masih bisa dipertahankan gitu ya, Geek Fam masih bisa memegang kendali. Iya, tapi ketika
Stitch tidak tertangkap di belakang dan bisa masuk damage-nya dia. Wah, situasi langsung berbalik dan bermiss. One straight push dengan Lord. Oke. Dan ini juga menjadi jawaban buat Burmis ya. Mereka nutup ke arah Beatrix, jadi gak ada instant follow up juga untuk bisa memberikan damage atas inisiasi yang dilakukan oleh hero frontline dari Geek ya kan. Ya. Kita tahu Kari damage-nya gede banget kan, apalagi dengan adanya Swift juga di bawah, dia punya attack speed makin kencang. Ya cuman single target dan di saat tidak ada Speedy Light Wheel itu yang jadi pertanyaan. Lagi-lagi single target ya sekarang. Itu dia. Iya. Ya, dan Blinks 2 kali Ruby dia. Inisiasinya ini masuk terus. Dengan emblem yang dibawakan ya, masih dengan emblem tank, tapi ada Brave Smite untuk menjaga sustain dia. Belum lagi ada Wilderness Blazing, jadi untuk rotasinya ini lebih cepat berjalan bersamaan dengan Lina juga. Dari poin distribusi untuk Lord, ini semuanya diambil bermisku. 3 Lord diamankan mereka. Dengan ya jelas Stitch ini 2 kali terpick off. Meskipun dia terpick off tadi, tapi kalau kita melihat dari itemnya dia cukup respect. Ada Athena Shield juga yang di-build. Sedangkan dari Marky-nya, ini Marky udah di depan, tapi untuk deliver damage yang sulit nih. Yap. Karena dia dengan build defense item, tank item, ya Iya. jelas Marky butuh supply damage di belakang dan gak ada sama sekali tadi. Hanya mengandalkan Cak Dira. Bentar saya kaget jersinya mirip ya. Ada merah putih dan Merah-merah garis-garis nih. Tapi ya Balensky nyelip sendiri dengan adanya damage taken tertinggi juga. Karena mau gak mau dia harus jadi opener pastinya dari fight-fight yang dibawakan. Sedangkan ya terlihat lagi-lagi dari Burmese Gold mereka nggak yang terlalu sentris terhadap satu pemain. Oke lah Stitch menjadi titik tumpu damage tertinggi. Cuman Niko-nya sekarang juga udah adaptif dengan adanya Joy yang dibawakan. Iya, Iya. dan juga Blink X sih. Menurut aku Ruby ini membawa tren positif banget sih untuk Burmese Goals ya. Karena lagi-lagi semua inisiasi yang coba dilakukan sama Geek Farm, dia bisa ke-deny gitu. Dengan I'm Offended, Donald Wolf King. Ya, dan itu sulit banget. 2 kali inisiasi dan roamer dari Burmese Gold. Mereka memainkan inisiasi yang seperti ini lah. Dan itu menurutku pas banget juga untuk bagaimana di gameplay mereka ya. Iya. Karena sebelumnya juga mereka melakukan roamer inisiasi dengan Guinevere di game yang pertama. Yap. Game 2-3 mereka langsung ke Ruby. Oke, Iya. ini match point untuk Burmese Goals. Kesempatan untuk bisa bertahan di upper bracket dari Geek Fam juga masih terbuka. Iya. Jadi semoga kita bisa melihat ya Geek Fam bertahan di upper. Kita doakan, kita support terus. Karena tidak mudah pasti apa yang sudah mereka lalui ya. Betul. Iya, tapi memang kita juga bisa lihatlah potensi dari Geek Farm. Ini bisa lebih baik untuk di game selanjutnya. Ingat ini match point, masih ada chance Geek Farm membalikan keadaan. Wow, yep. Reverse berarti harus Reverse, dilakukan harus. oleh Geek Farm sekarang. Ya. Dan juga ini transisi yang menurutku memang cukup berat bagi Geek Farm, tapi harus mereka lalui. Mhm. Harus mereka lalui 2 match dan masih ada game yang keempat ini untuk adaptasi. Seharusnya mereka udah dapetin adaptasinya sekarang. Ya. Tinggal bagaimana untuk antara respect band atau dengan dynamic dari lawannya juga. Iya, riset harus dilakukan sih ya pastinya. Kalau kalian juga lagi menunggu nih untuk match yang cukup deg-degan, kalian chill dulu dikit. Chill. Karena buat yang lagi nonton di TikTok, kalian bisa claim reward nih. Iya. Jadi kalian bisa claim TikTok drops yang ada di live di TikTok. Nantinya kalian tinggal nunggu selama 5 menit aja, tonton pertandingan. Ya kayak 1 game tuh cukup sih untuk bisa ngeklaim 2 treasure chest yang disediakan oleh TikTok drops. Nantinya akan masuk ke akun in-game Mobile Legends Bang Bang kalian. Tuh, siapa tuh yang dari tadi nanya-nanya, pengen dapat hadiah, Tuh, ada. Bisa dapat. Langsung aja klik yang ada di layar kaca kalian kalau kalian nonton di TikTok. Iya, jadi tonton ya selama 20 menit minimal atau 1 game lah. Tapi kalau bisa sih semua game ditonton oh. Betul. Karena ini adalah tim Indonesia, nyawa terakhir untuk mereka memang bisa turun ke lower bracket, tapi itu bukan yang kita harapkan. Kita Benar. pastinya ingin melihat Geek Farm ada di upper bracket terus. Nanti Amin. ketemu sama Onyx di final upper bracket. Amin pokoknya ya, kita doakan yang terbaik, kita support Pasti dari sini. Mereka yang lagi berjuang di Philippines ya, kebetulan kita jauh. kita jauh ya. Mau ke sana. Iya, tapi semoga juga pesan-pesan yang disampaikan sama teman-teman semua, para pecinta Geek Farm, para pecinta tim Indonesia, beri dukungan sebaik-baiknya pasti. Support dengan hashtag sekarang Indonesia, S-nya diganti angka 5, biar sampai pesan-pesan kalian nanti Betul. untuk para player yang sedang bertanding memperjuangkan nama Indonesia di sana. Betul, karena kita once a geek, Always a a fan. fan. Yeay. Wow, itu dia yang kita butuhkan ya, semangat yang kita berikan pastinya untuk teman-teman semua yang sedang berjuang di nafas terakhir mereka.
Satu nih ya. Satu nih masalah ini. One step at a time lah ya. Ya. Di satu game ini harus difokuskan oleh Geek Fam sekarang. Lagian mereka cuma kurang 2 kali menang doang, Om. Betul. Salah. Tapi biasanya ya kalau setiap tim nih yang aku dengar-dengar, mereka tuh punya draft yang pasti poin Poin. gitu ya. Waduh, draft point nih. Iya, harus dikeluarkan sekarang. Menarik nih. Sebelum Hmm. kebaca ya berarti ya. Betul. Karena kalau ngelihat dari performa dari Burmese Girls yang ini bahkan di group stage aja gak digadang-gadang menjadi satu tim yang bisa lolos ke knockout ya. Iya. Dan sekarang mereka membuktikan bahwa mereka layak dan sekarang juga melakukan perlawanan yang begitu signifikan. Dan sekarang bahkan keadaannya lagi unggul. Iya. Dan unggulnya pun menurutku tadi mereka cukup meyakinkan ya. Dimana tim fight-nya di early apalagi bisa dipegang oleh Burmese Girl. Dan ini dia kondisi dari lapangan kita. Langsung di stage. Dari ruang tunggu Burmese Girl lah. Bentar, Apa itu tuh tulisannya tuh? Disiplin, bukan? Lina lebih dari Aboy. Kayak gitu sumpah. Serius? Itu tulisannya gitu, apa yang garis Iya. tanda lebih dari ya. atau ngelok Aboy gitu kali ya. Bisa. Tadi sih bisa. tulisannya aku lihat Lina tuh ke kanan terus Aboy gitu ya. Boleh itu buat ngasih apa ya, secara nggak langsung mental boost juga lah ya buat teman-teman dari Burmese Girls. Dan yang tadi kita bahas juga, ini adalah match point untuk Burmese Girls. Tapi ingat, Geek Fam hanya butuh 2 kali kemenangan lagi. Betul. Dua untuk Nggak bisa. hanya kayaknya deh itu. Gak apa-apa, mereka cuma butuh 2 kali menang aja. Dua untuk melaju ke babak selanjutnya ya. Iya, Ih, aduh kakak. ini lagi gibah nih pasti ya. Iya, pasti lagi bisik-bisik sih tadi ya. Tapi ya itu adalah dukungan yang diberikan juga untuk super fans yang ada di main stage kita. Wow, secara langsung tuh ya, seru banget ya nonton di sana ya, di venue langsung ya. Dan ya ini dia satu kontender dari Myanmar, Burmese Girls, tim yang memang juga sudah kaya akan pengalaman, terus juga namanya juga udah mengudara dari sejak dahulu kala. Iya. Tapi ya dengan adanya pergantian-pergantian pemain juga ini menjadi hal yang fresh bagi Burmese Girls. Iya, dan itu Terutama nggak bisa ditebak ya Shadow. Munculnya Shadow ini loh, jadi bayang-bayang yang menghantui. Karena ternyata diam-diam ini line up inti mereka juga kan. Ya, jadi sebenarnya ini yang line up inti, bukan Oh yang iya. kemarin. Bukan ya? Iya. Bukan sama Carbon berarti kemarin ya? Iya, Wow. wah ini bisa jadi sebuah strategi yang ternyata juga jadi unpredictable buat Burmese Girls bawakan. Karena itu kreatif kita di Filipina aja mereka nggak punya data tentang Shadow. Ya, dan munculnya Shadow, ya menurutku impactnya positif juga lah. Ya sekali lagi gak ada yang bisa menebak permainannya itu seperti apa. Dan sekarang tadi- udah kelihatan tapi ya. Ya, dan tadi dia juga membawakan Terisla kan. Jadi bukan hanya dengan hero yang bisa Blue. nempel, Iya, ya Uranus. kan, yang bisa buang skill lawan, tapi lebih bisa juga untuk melakukan inisiasi. Jadi 11-12 ini sebenarnya hampir sama dengan hero pegangan lo. Iya, Glue, ya bener juga Terisla. Iya kan? Belum kelihatan aja lapu-lapunya Lapu-lapu. mungkin bisa diambil juga nanti ya. Tapi ini adalah game yang cukup membuat kita min satu jantung. Karena ini adalah match point buat Burmese. Kalau misalkan mereka dapetin kemenangan lagi di game yang keempat, sudah dipastikan Geek harus berjuang lebih keras lagi di lower bracket. Betul. Jadi mereka harus bisa maksimalin sekarang. Mereka sudah berjalan sampai dengan sejauh ini ya. Ya. Jadi ya lakukanlah semuanya. Iya, dan yang pasti harapan kita adalah mereka masih bisa tetap ada di upper bracket. Jadi semoga Dewi Fortuna ada di sisi dari Geek Fam Indonesia. Karena mereka sekarang berada di ambang menuju ke lower bracket. Aku masih berharap sih ini line up yang dibawakan adalah line up yang paling angker sih yang dimiliki sama Geek Fam. Tapi ternyata itu masih belum berbuah hasil maksimal di 3 game yang baru saja kita saksikan. Oke, ayo semangat yuk bisa yuk. Cadera, Aboy, Baloy, Marky, dan juga Luke beserta Coach Erpang. Lakukan yang terbaik, kita doakan dari sini semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Amin. Hmm. Ya, dan kita sambil menunggu juga kesiapan dari kedua belah tim dan akan seperti apa nih posibilitas dari draft? Apakah yang aku bilang kalau misalnya udah di match point kayak gini akan ada poin Draft kemenangan, draft kemenangan. Harusnya ya. Harusnya ya. Tapi aku juga sebenarnya cukup melihat adanya adaptif draft dari sisi Burmese Girls. Ya, mereka luar biasa juga ya. Bagaimana draft mereka memang cukup menyesuaikan Itu dengan dia. apa yang dilakukan oleh Geek Fam. Oke. Tapi untuk kali ini Geek mereka akan secure first pick mereka masih dengan Nolan yang ditutup.
Dan mungkin kalau ngelihat dari tipikal marquee yang membawa ke arah utility, Mhm. ini mungkin masih belum terbiasa untuk bisa menggunakan assassin. Iya, karena Assassin lebih skill ceilingnya lah kita bisa Iya. bilang itu lebih tinggi karena butuh waktu juga untuk mempelajari. Gak ada Wan. Ya, kembali ya dengan Nolan 1-1 seperti di game kedua tadi. Tipikal dari draft yang dibawakan pada saat Geek ada di fase first pick. Dan Oke. Khalid, apakah Matilda kembali? Kita nggak dikasih lihat Matilda sama sekali ke hari Iya, ini. bisa jadi masih tetap sama ya. Iya, Harusnya ya. Karena dengan band Matilda. yang sama juga ya mereka tetap bisa. Tapi kalau di second band phase, Lilia ini di band. Ya, Iya, ada Lily- Joy. Lilia gak sih Joy ya? Joy. Dilepas. Tadi Joy Matilda. Khalid. Iya. Tapi Khalid Matilda masih jadi sama ya. Template band yang dibawa juga. Tapi untuk banning dari Burmis, Lilia ya. Lilianya ya itu dia. Habis ini Matilda tetap. Udah nggak usah Sabar berubah ya. dong, sabar dong. Nggak usah pusing ya. Nolan, 1-1, Uranus lagi kah? Karena kayak Bisa mereka cukup resah atas kehadiran dari Uranusnya Shadow ya. Oke, dan bisa jadi karena kenapa mereka nge-ban Lilia? Karena mereka melihat potensi marquee yang nggak bakal menggunakan Joy. Jadi ini dipaksa untuk banning Joy-nya aja. Oke. Kalau Atau ya bisa aja Joy-nya di tangan dari lu. Ya kan? bisa. Tapi Buat main untuk di EXP ya, tapi memang susah sih buat di EXP. betul. Udah jarang juga kita lihat. Iya. Heeh. Dan sekarang kita masuk ke banning ketiga dari Geek Farm. Apa yang akan mereka hilangkan? Apakah kembali menghilangkan? Yo, ternyata Joy-nya yang di respect. Ini akan cukup merepotkan pasti untuk pemilihan hero dari first pick pertama untuk Geek Farm. Sementara Burmese Goals, banning terakhir, Matilda kah? Oke. Tapi untuk Matilda harusnya iya sih, masih dengan template band yang dibawakan oleh Bruce yang mau marah-marah terus nih ah, takut. Dan ya masih Matilda. Ya karena memang mereka memaksakan untuk banningnya terhadap Joy. Mhm. Gitu. Oke, first pick Bruno-nya lagi kah? Ini jadi momok juga soalnya ya. Yakin Bruno. Masalahnya tadi Bruno di game yang kedua juga Kurang belum ini membawa ya, kurang kemenangan. efisien ya. Iya, Iya. Ada tapi ya itu adalah pilihan yang paling bijak seperti daripada harus melawan lagi Bruno dari Stitch. Dan apa nih jawabannya? Karena udah nggak ada Lilia, Faramisnya diambil gak sih? Valen juga masih bisa sih Oh diambil iya. buat power hero-nya Lina. Terus juga kalau misalkan berbicara tentang Joy, Ya. ini masih terbuka. Masih ada opsi ke arah Guinevere juga. Sekarang ada previous draft ya. Wih, keren. Ini Jadi aset kita nggak baru perlu ya. catat lagi. Iya nih. Keren banget. Asetnya ya. Gwyn, mana Gwyn? Gwyn ya. Iya, oh ini Gwyn bisa sih kalau memang mau di-secure sekarang. Gwyn Faramis gak sih? Gwyn Faramis ya. Dari nextnya mereka bisa ambil glue-nya. Lebih aman kan. Tapi Uranus langsung. Itu semahal itu ya? Baxia ambil malah. dan Baxia kantornya. ini Dairot gak sih? Mau diajak main Angela kah? Dairot gak sih, Om? Buat lawan Uranus ya. Iya, karena Kari kan udah gak bisa dipakai lagi kan nih di sini. Hmm. Udah ada Bruno juga, Tapi Dairot ya bisa banget. ya kan? Ketemu Baxia. Ketemu Uranus. Uranus. Direct ya. Mhm. Dan apakah menjadi pilihan nih? Karena ya kita tahu sendiri power Baxia, early game, potensialnya, dan Guinevere ini masih terbuka juga. Apakah akan menjadi pilihan untuk Marquee? Guinevere. Yap. Agak susah gak sih? Karena Baxia sustain. Iya. Uranus udah pasti sustain banget. Apalagi dengan Guinevere yang build-nya ke tank item. Itu dia, direct. Dan Gwyn-nya diambil. Ini bisa aja ambil Valen Ben Faramis atau ngambil Faramis Ben Valen ya kan. Semakin durable lagi team fight nanti dari Burmese Goals. Atau Angela. Waduh, Wow, ini kalau Angela pick ketiga sih serem ya. Waduh. Bisa kan kalau Angela? Bisa juga. saya deg-degan Tapi Gila, untuk Tapi magicnya lumayan banyak ya. ya. Dan mereka juga masih butuh magic damage buat jadi mid laner. Oke, tapi untuk pick ketiga dari Burmese Goals, mereka akan mengamankan sosok Angela kah atau mau ngambil ya Angelanya? Wadaw. Wadaw, tebel-tebel semuanya. Mhm. Jangan takut teman-teman. Masih bisa, masih ada daerah. Ya. Masih ada armor breaker. Betul. Ini damagernya harus dibuang sama Gig sih. Iya. Cloud, terus juga Brody. Brody, Yang mana nih? Ya, ini banyak nih. Ixia. Ixia. Dan berarti dari Burmese ya mereka bakal mempersempit hero-nya buat Aboy.
Paramis Valen, Valen habis. bisa banget ditutup juga. Itu bakal repot sih kalau misalnya sampai kelepas juga nih ke tangan dari Burmese Goals ya. Dan band keempat Valentinanya nggak sih? Valentina band, Paramisnya ambil mungkin? Bisa aja, tapi ternyata Minotaur. Mereka nggak mau fight yang rapat dibawakan sama Burmese Goals ini tercounter dengan adanya hadir Minotaur dari tangan Beloyski. Dan ya, Kick ini butuh mempersempit lagi. Ternyata bukan source damagernya. Mereka tahu yang cukup mengganggu dari tadi adalah Ruby. Tapi melihat mungkin dari draft yang sudah dibawakan oleh Kick ya. Ini masih dengan hero jalan, seputar jalan kaki. Ya, buat Burmese. Valir oke nggak sih sebenarnya? Waduh, Sebenarnya enak riskan sih. ya. Sejujurnya Tapi enak lumayan sih. beresiko. Karena nggak ada badan yang pasti juga gitu loh. Iya. Lumayan beresiko tapi. Resikonya tinggi banget, tapi ya Valentina. Valentina. Mereka pick Paramis. Pasti sih. Di band gak sih? Band gak sih ini sama Geek? Paramisnya juga. Ini udah ada aroma-aroma ke arah sana soalnya. Kalau di Atau band, Digi. Digi ya. Udah Angela. Iya, dua support. Mereka udah Dua punya komposisi dua frontliner juga. Oke. Mungkin kalau ada Digi juga akan ada di tangan dari Geek harusnya ya. Bisa dimaksimalin. Tapi untuk last banning nih, sisa satu lagi dari slotnya. Dan yang ditutup adalah Ixia, yaitu damagernya. Berarti membuka kesempatan. Ini udah gak ada Lilia, udah gak ada Valen, Faramis bakal jadi satu hal yang cukup mengerikan lagi kalau jatuh ke tangan dari Burmese Goals. Iya. Dan itu Yap. dia Faramis. Wow. Melengkapi 3 yang sudah diambil oleh Burmese Goals. Dan ini kita mau lihat mereka sustain semuanya. Team fight prolongnya panjang banget. Iya. Abyssal Strike ini bakal bisa di-dodge dengan Netherrealm. Waduh, ini Faramis, Angela. Hayu, perang hayu, hayu ini mah. Aduh, dan 2 yang akan langsung diamankan. Butuh sosok jungle kah? Roamer kah? Yang pasti mid lane sih buat Mau Avoy main dulu. panjang sebenarnya bisa ya. Kalau kita mau lihat main panjang misalnya mates yang main jauh. Bavaria. Cecil. Cecil Oh ya. iya, lebih Ya, pasti lebih damage-nya ya. aman aja juga gitu nanti. Tapi gamenya harus di drag sampai late karena mereka udah punya Bruno sekarang. Iya, dan itu akan jadi resiko juga early game dari Baxia yang harus diantisipasi ya. Dan oh iya, beserta dengan Grok. Wow, 2 pilihan hero yang cukup bagus ya, menjawab juga dengan banyaknya hero-hero pejalan kaki dari teman-teman Burmese Goals dan Cloud last pick yang bisa menghindari nantinya semua sisi efek dari Geek Farm. Wah, tapi berat juga. YV ini bakal bisa di jump in sama Cloud, kita Cloud, tahu iya, ya. Kalau pasti. lagi the word manipulation, dia cukup steady. Tapi wow, ini dia untuk match point penentuan. Mampukah Geek Fam berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan atau harus terpeleset dengan adanya Burmese Goals yang menjadi batu sandungan mereka sekarang? Oke, secara line up ratingnya masih dipegang oleh Geek juga ya. Karena ada kombinasi yang bisa dimainkan. Baloyski dengan Groknya. Ini ya wild charge-nya. Kalau memang bisa jadi satu nanti bersama dengan Marky, itu Wild Requiem juga bisa langsung di setup. Gak perlu ada special migration. Ya, dan semoga ini bukan menjadi game terakhir di match kedua kita hari ini karena kita akan memberikan semangat yang paling semangat untuk Geek Farm karena inilah dia game match point Geek Farm Indonesia versus Burmese Goals dan selamat datang di Land of Down. Ini balik lagi ke gameplay pada dasarnya ya untuk Burmese Goals. Mereka membawa hero-hero yang punya durability tinggi, membawa damagernya di gold lane. Dan kali ini kembali dengan adanya Marky menggunakan Guinevere, tapi gangguan dari Blinks yang untungnya tidak memaksa retribution dari Marky keluar. Iya, tapi cukup mengganggu ya. Yap. Kan kehadiran Angela yang sedang jalan seorang diri tuh di dalam sana. Angela Baxia early-nya, wah buset itu. Itu kemana? Bang, kembali bang. Wah, Lupa rumah dia. Lupa kayak rumahnya ya. Tapi lihat ada 3 Purify yang digunakan oleh Burmese Goals. Ya, mereka respect dengan wild charge, jangan sampai mereka terkena efek knock up juga. Oke, dari emblemnya yang terlihat dari kedua junglernya, Mage emblem untuk Guinevere, berhadapan dengan tank juga ya. Ya ini kita udah melihat lah ini emblemnya yang cukup sederhana, Yif, Wilderness Blessing dan juga ada 1 agility yang dipakai. Berarti memang
Aboy mungkin akan mencoba untuk bermain lebih mobile lagi sekarang. Ya tapi ini leveling dari Niko-nya agak sedikit terhambat ya. Karena tadi dari Orange Buff-nya juga ke reset. Gangguan sama-sama dilakukan antara kedua belah roamer. Sedangkan ternyata gangguan dari Balo yang lebih terasa berhasil ya. Iya, itu karena memang jauh banget ya tadi ya. Keleset. Second eye. Tapi ya lihat gimana pergerakan dari Marky di bagian bawah. Wow, Baloyski, Vapor Spring. Untungnya belum sampai kena efek Immobilize. Nah itu dia dua magic source yang terjadi tadi. Yang memang cukup sakit sebenarnya. Yang buat harus kembalinya dulu untuk Baloy. Wow, tapi inisiasi kembali kita lihat Marky. Fokus ke arah Lina, Purify sudah nggak ada. Di waktu yang bersamaan dengan Turtle yang pertama kedua mulai hadir, Spectre Step, Luke mencoba mengejar ke arah Shadow, kehilangan setengah HP-nya, masih cukup aman. Tapi ingat Luke sudah level 4 dan Abyssal Strike siap dikeluarkan. Masih ditahan dulu. Gak mau terlalu yang greedy juga, mengingat Turtle sudah muncul dan setup sudah dilakukan. Lihat, reward evaluation, special migrations berhasil dihindari. Tapi lihat, Nico masih dalam lindungan dari Netherrealm, tapi dia berusaha untuk melarikan diri dan menabrak sudah. Dan first blood diamankan, tapi Turtle jatuh ke tangan Marky. Mencoba prolong team fight, karena hard guard di pop up karena Shadow. Baloyski menjadi target utama, sempat untuk watchers dan disengage, tapi sepertinya Shadow gagal mendapatkan targetnya. Agak sedikit berpisah tadi targetnya ya. Ada yang ngejar ke arah Markinya, ada yang ngejar ke arah Baloynya juga. Dan akhirnya untungnya dari Geek Fam masih bisa bertahan. Shadow kembali membayang-bayangi semua pergerakan yang dilakukan oleh Geek Fam. Ya, dan ini si jungle dari Geek Fam sedang diambil juga. Iya. Tadi baru miss mereka berhasil untuk menyeberang tadi. Dan untungnya memang Turtle ya, ini masih sempat disekir oleh Geek Fam. Jadi masih dengan pertukaran yang cukup seimbang untuk di awal. Dan kembali dari item build-nya, Marky dengan Molten Essence akan menuju ke defense dari Guinevere. Yap. Dan terlihat ya untuk Haskell sekarang sudah selesai juga di tangan dari Cadera. Melihat pergerakan dari Cadera ini damage juga udah mulai menyakitkan. Oh, tapi Blink X hampir saya terpick up. Nah. Wild Charge di timing yang tepat membuat dia nggak bisa untuk selamat. Dan kali ini Marky memang kehilangan banyak HP, pokingan yang diterima dari Lina membuat dia harus mencari ke arah jungle yang lain. Ya ini awal yang baik ya. Dari Caderanya udah ngantongin 1 point kill, leveling dari Markinya juga lebih unggul. Dan sekarang lagi ngasih pressure terhadap Stitch. Yap, mencoba special migration, tapi ingat Stitch masih ada Blazing Duet yang dia gunakan. Hard guard di pop up, backupan dari Nico. Di lini belakang, untungnya Baloyski masih immune dengan Power of Nature-nya. Masih ada pasifnya juga ya untuk menempel ke area tembokan. Tapi ya hard guard yang mungkin juga cukup terburu-buru sebenarnya ya. Ya, itu lebih untuk menjamin ya itu agar nggak kenapa-kenapa tadi sebenarnya Dan buat Cloud. itu inisiasi yang gagal dilakukan karena nggak connect juga pada saat Netherrealm. Tapi sekarang udah ada punya Netherrealm dan Orange Buff masih bisa didapatkan. Tapi lihat, Blink X nggak punya flicker untuk melarikan diri. Ya, target dari Geek Fam mengarah ke Blink X. Dan itu bagus banget. Karena itu adalah salah satu hero yang memang nggak punya source escape untuk sementara kalau nggak punya flicker. Yap, dan ini Caderanya juga udah mulai snowball ya. Dapetin full plating, dapetin turret di bawah menit yang kelima. Ini nge-boost banget pasti dari segi item dan juga goldnya. Ya, tapi sekarang taruh kedua memang mencoba untuk mengganggu. Lagi-lagi Shadow membayang-bayangi dengan Enek Edge-nya. Akan ada adu retributions dan kembali Marky yang mendapatkan turtle kedua ini. Baloyski melarikan diri tapi sepertinya Marky gak bisa diselamatkan. Dan bahkan target selanjutnya adalah Cadera. 2 member down, Baloyski dikejar, Enek Edge sedikit lagi. Bisa juga mengeliminasi dengan double kill yang dikantongnya. Tapi backupan dari Luke. Fighter Step, Blink X. Oh, terlalu berbahaya. Luke mengejar karena Blink X memang berhasil mendapatkan pertukaran. Tapi dia sekarang bakal bisa dipanis juga. Ya, karena bakal dikejar lagi. Namun Luke, masihkah bertahan? Mencoba menyelamatkan nyawanya. Tapi Shadow Stampede menarik kembali Luke. Dan one last hit Shield of Spirit-nya gagal. Luke masih bisa bertahan. Yap, outplay by Luke mengejar ke arah Blink. Setidaknya dapetin 1 kompensasi. Namun kerugian kembali didapatkan oleh Geek Fam. Karena outer bottom turret mereka juga berhasil untuk dihancurkan oleh pergerakan Stitch-nya. Tapi tadi ada yang terjebak ya. Cadera Iya, dia terhimpit di turtle pit. dan nggak bisa kemana-mana tadi buat Caderanya. Karena dari flicker juga, itu sedang cooldown. Jadi terperangkap, tapi dari Burmis tertinggal untuk goldnya. Jadi Cloud ini harus cari jalan lain untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi gold dia. Ya, tapi lihat itu dari reward completion yang mengunci Stitch dan sepertinya Stitch gak bisa selamat kembali. Blink X untung masih punya flicker, melarikan diri di waktu yang tepat. Tapi kali ini lihat pressure dari Geek Fam belum berhenti. Ya,
ternyata ya satu hero yang udah mulai terlupakan, Yif. ya tetap masih menjadi sebuah masalah untuk hero-hero yang Jalan menempel, yang jalan kaki, Iya, dan yang Netherlands juga melee. lagi nempel kan. Betul. Ya, tapi lagi-lagi Marquis selalu ngeganggu dengan special migrationsnya, fokus ke arah Blink X. Karet terakhir di area outer dihancurkan dan Marquis engage. Netherlands diaktifkan, Luke sudah mulai join ke dalam team Let's fight-nya, go. tapi Shadow di bagian belakang sana mengganggu terus-menerus. Lina dipanis, tapi Balowski menjadi pertukaran dan Shadow pun hilang. Tershutdown sudah dengan double kill dari Cak Dera. Ya, 2 tukar 1, walaupun memang Baloiski yang harus tumbang kali ini Geek Fam. Mereka masih memiliki harapan untuk bisa menyamakan keadaan dalam keadaan yang cukup unggul karena outer turret di menit yang ke-6 dari Burmese Goals udah rontok semuanya. Ya, terus kesempatan untuk Geek Fam adalah mereka bisa mainin cepat seperti ini. Iya, Di mana mereka udah punya power di mid game dan mereka bisa coba untuk menangin duel-duelnya setiap kali mereka sedang set up untuk turtle. Apalagi dari Cak Dera, dia udah punya Husklaw, punya Berserker. Jelas untuk damage yang ini bakal bisa meng-out damage pemain-pemain dari Burmese yang sedang nggak punya damage dealer. Cloud-nya lagi split. Itu ke arah Shadow sakit banget, Wallchest bahkan dibuka. Tapi dalam perlindungan Hardguard gak bisa selamat. Spectre Step yang langsung menghancurkan armor dari Shadow. Membuat dia gak bisa melarikan diri. ya itu dia. Satu buah minus dari munculnya penyelamatan dari Angela. Kalau gagal, Hardguard-nya cooldown, kadang bisa jadi jatuh juga. Dan akhirnya ini yang bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam. Area yang cukup besar dikontrol abis dengan adanya efek slow, stun dari Baloiski, dan Retribution yang ternyata terlalu cepat sehingga Orange Buff berhasil untuk diamankan oleh Cak Dera. Benar, itu poin plus banget ya. Karena junglernya udah kalah level. Dan juga Cak Dera dapetin orange buff. Jadi akan menambah lagi buat damage dia. Dan sementara kita menginjak di level 11. Kalau kita melihat Burmese, oke lah. Mereka dapetin Baxia, Angela, ada Faramis, ada Uranus. Tapi satu yang mereka gak punya di early game. Damage. Yep. Iya. Dan mereka memang harus kumpul, tim fight-nya kumpul bareng-bareng. Ada reload manipulation yang sekali lagi akan menggagalkan semuanya. Dan untuk kumpul seperti itu juga Wildcats menjadi ancaman loh. Iya, dan nempelnya. kita lihat juga ya, ini adalah game untuk early game terbaik nih untuk Geek Fam nih. Dan semoga mereka masih bisa memegang kendali penuh. Karena lagi-lagi, lihat fokus karena Shadow masih menahan Purify-nya. Hardguard pun dipersiapkan, tapi masalahnya lihat backup-an yang dilakukan 4 bahkan 5 member dari Burmese Ghouls bersiap ke arah bagian bawah sana. Shadow menahan semua damage dari inner turret dan tertembak dengan barrier Baloiski yang lagi-lagi membuat Shadow terpanis. Ya, ini banyak banget sih informasi yang sudah didapatkan juga pemain-pemain dari Geek Fam yang berada di arah bottom lane. Dan sebenarnya ini juga menjadi kesempatan untuk Burmese bisa mendapatkan turret, namun tidak berhasil. Sedangkan di arah Purple Buff, ini udah mulai terinvasi kan? Oh, ini bahkan udah dikasih perimeter loh, nggak bisa masuk loh ini Oh, Niko-nya. dapat Lina. Tapi untungnya ada Ghostbuster dari Lina yang mencuri Purple Buff yang hampir saja dicuri. Ya, sebenarnya dengan keunggulan gold yang lumayan sekarang dari Geek Fam, mereka tinggal mempertahankan aja apa yang mereka sudah unggul sekarang. Karena jelas dari Burmese, sekali saja mereka mencoba untuk melakukan inisiasi, ini mereka masih belum punya damage. Jadi blunder yang seharusnya bisa Oh, dihindari Geek Fam. all in karena Shadow. Shadow langsung dihilangkan kembali untuk keempat kalinya. Dan ini nih yang kita nanti-nantikan ya, membuat Shadow dengan hero nyamannya disiksa kayak gini Om. Dan ini dia, senjata dari Geek Fam, menangin sampai dengan mid game. Iya. Peak power mereka nanti ada di mid game. Di menit 12 ya, apalagi kalau sudah punya charge lord. Ya, dan juga ini Cak Dera punya positioning juga udah lebih terlihat aman. Dan terlihat pula di arah tengah, inner turret bakal dipaksa, yang Lord pun sudah berjalan di arah top lane. Split push yang tadi diusahakan oleh Stitch ternyata harus disengage. Wow, itu terlalu dalam. Sepertinya Marquis menerima cukup banyak pokingan damage. Memang ada 2 inner turret yang bisa saja didapatkan oleh Geek Fam sambil menunggu Lord yang masih ditahan. Tapi di bagian bawah salah, lihat damage dari volley shot-nya Cak Dera. Udah mulai berasa, tapi jangan lupakan momentum dari Watchers yang masih dipersiapkan oleh Baloiski. Ini Aboy juga udah punya Enchanted Talisman, pasif dari base turret sudah mulai di-trigger. Namun Lordnya masih belum masuk nih, Baloiski benar-benar men-screening tapi Wild Charge. Wild Charge for nothing. Cukup riskan ya, dan kali ini bahkan Baloiski kehilangan cukup banyak HP-nya. Memang mengunci sedikit demi sedikit dengan barrier sambil menunggu Lord yang di bagian atas. Dan bahkan belum tersentuh nih Lordnya. Oh, tapi reward manipulations. Terlalu terburu-buru kah? Shadow masih bisa menghindar, keluar dari area kotak kematian. Tapi lihat sedikit demi sedikit fokus ke arah bagian base turret top lane sana. Niko yang dituju.
bertahan dengan Netherrealm yang masih bisa menyelamatkan nyawa dari Nico. Tapi jangan lupakan mid lane masih ada beberapa wave minion yang akan segera masuk kembali. Dan bala bantuan dari Lord yang pertama untuk Geek Fam masih belum berhasil untuk bisa membuat game ini menjadi milik mereka. Tapi setidaknya ada base turret yang hancur. Ya, dan juga keunggulan gold yang sudah mulai lebih meningkat lagi. Iya. Ini untuk Geek Fam, jadi jelasnya Shadow ini beda banget. Ketika dia dapetin Uranus di game sebelumnya, dia bisa pancing source skill ya. Tapi sekarang, karena dia cukup lembek bisa kita bilang. Jadi dia ya sangat-sangat sulit sekali dengan Oracle dan juga Dominance Ice. Ini adalah item yang belum cukup untuk menahan sakitnya Bruno. Iya, dan kalau bisa dilihat juga Burmese Ghost untuk saat ini mereka minim banget damage ya. Itu ada Watchers yang dikeluarkan oleh Baloyski. Tapi ya belum ada follow up-nya karena Luke pun ini hanya mengkiting-kiting saja. Ingat Geek Fam nggak boleh terlalu overextend. Karena ya kita lihat tadi di game sebelumnya juga mereka sempat unggul tapi karena overextend dibalikan keadaannya. Ya, dan ada armor breaker yang bisa dimaksimalkan bersama dengan volley shot Kadera nanti. Iya, dan juga tadi stage-nya ada Purify ya yang bisa membuat akhirnya Wild Charge ini nggak optimal untuk bisa menculik keberadaan dari sang gold laner untuk Burmese Ghost. Yang perlu diperhatikan kepada arah late game nantinya di saat damage-damage dari teman-teman Burmese Ghost ini udah terasa. Apalagi dari Stitch dalam 12 menit ini udah tumbang 1 kali dan belum ada kontribusi apa-apa kecuali split yang tadi berhasil untuk dibawakan. Ya, Stitch memilih untuk bermain aman karena Cloud. Jadi late game yang bakal diincar nantinya oleh Stitch dan late gamenya yang harus ditakuti juga oleh Geek Fam. Mereka wajib banget untuk bisa nyabut ya. Ini dapat Lord yang kedua, mereka ambil semua base turret milik Burmese dulu. Itu setidaknya nanti ada advantage kalau mereka mau kontes buat Lord Evo. Oh, coba lagi membuka inisiasi karena Shadow. Dia nggak sempat menggunakan Purify karena memang belum di follow up juga. Dan sekarang Lord kedua sudah hadir. Oke, poking, terus-terusan tapi Nico. Wah, Aboy terjebak. Dan bahkan Aboy masih ada flicker, Reward Mobilization diaktifkan. Tapi Watchers masih belum bisa melindungi Aboy. Tapi terjebak sekarang Shadow dengan Cadera yang memberikan volley shot damage terlalu sakit. Nggak bisa diselamatkan sudah Shadow-nya, pertukaran Aboy dengan Shadow. Oke, Aboy dan Shadow. Tapi Aboy-nya pun ini harus tumbang untuk pertama kalinya. Ini membuat harusnya pola dari zoning yang bisa dibawakan sama Geek Fam ini nggak maksimal lagi. Namun keadaan yang memang lagi under dari Burmese, mereka nggak bisa melakukan kontes. Iya, dan ini akan menjadi satu Lord gratis untuk Geek Fam. Dan ini harus, ya sekali lagi ini wajib untuk maksimal ya setiap Lord yang didapatkan, setiap objektif yang sudah diambil oleh Geek Fam. Ini wajib untuk bisa di-convert menjadi satu advantage. Ya lihat damage dari Caderanya udah kerasa banget ya, menginjak 46.000 sumbangan damage dari Cadera. Dan akhirnya dari Burmese Ghost mereka punya 2 PR, mereka mau culik ke arah Aboy-nya atau ke arah Caderanya. Tadi mereka komit ke Aboy soalnya. Tapi ya akhirnya membuat dari Cadera juga bisa delivering damage balasan dan Shadow yang akhirnya terjebak. Ya, dan sekarang dengan Lord yang sudah di-secure oleh Geek Fam, mereka bisa slow push, 3 lane push bisa diusahakan oleh Geek Fam juga. Oke, ini Lord yang sudah in hand, siapa lagi 7.400 gold lead yang dipegang oleh Geek Fam. Base turret di arah top lane juga udah rontok. 3 lane push akan dimaksimalkan, apalagi Baloyski sekarang sudah mengawal Lordnya untuk masuk. Iya, dan sepertinya akan coba di all in kembali. Shadow ingat dia belum punya Purify, Stitch, damage yang dihasilkan dari Art of the Fury-nya sudah mulai terasa sakit. Dan Baloyski terlalu dalam, Watchers memang dibuka dengan Reward Manipulation. Menjebak 3 member dari Burmese Ghost, tapi untungnya masih ada Netherrealm dan juga Hardguard yang melindungi nyawa dari Shadow. Bahkan tershutdown sudah Cadera. Lord memang mendekat, tapi sangat disayangkan. Geek Fam dipaksa pulang. Yap, itu dia. Dari satu buah penyelamatan Netherrealm yang tepat waktu dari Lina. Itu membuat dari Reward Manipulation juga tidak bisa menzoning dengan luasa ya. Plus tumbangnya Cadera juga ini menjadi titik balik untuk Burmese Ghost. Membuat dari Geek Fam mereka harus disengage paksa. Ya, dan sekarang stage-nya ini udah mulai kelihatan bisa ngedeliver damage juga. Ya, terlihat dari gold count-nya aja udah mulai tinggi kan sekarang kan. Dan wow, Wild Charge. Oke, memang bisa memberikan backupan kepada Luke dan juga Reward Manipulation menangkap Lina, tapi Blazing duet yang masuk. Betul dan Hardguard, combo wombo stage berhasil mengeliminasi Baloyski. Mencoba menjadi target selanjutnya ternyata Marky. Gak bisa selamat juga dan Burmese Ghost dengan 5 membernya mengembalikan keadaan. Wow, ini bahaya karena kalau udah menginjak late game, apalagi stage-nya ini punya bala bantuan dari Hardguard, itu yang akhirnya ngebuat dari Geek Fam udah mulai tersusul. Ya, item yang sudah selesai semuanya ini untuk Stitch tadi. Itu Blazing duetnya. Kita bisa tahu bagaimana
usaha menyerang Aboy. Kalau Aboy tidak ada flicker nyebrang tadi, itu tumbang loh tadi dia. Iya. Langsung diincar di Blazing Duet dan masih punya BMI untuk kembali kabur. Iya, Jadi sangat aman dan goalnya juga ini udah cukup terkejar ya dari Burmis. Terus kalau berbicara tentang kedua belah mid laner, damage-nya nanti burst itu akan lebih besar dari Lina. Iya. Ya kan, karena kalau bisa dibilang Iya. dari Aboy ya lebih ke DPS aja kan. Efek sisi ya, Efek slow. sisinya slow gitu, utility lah ya. Utility. Sedangkan ya memang Lina juga punya utility, tapi lebih damage-nya lebih kerasa harus. Ya, karena kan damage-nya untuk membubarkan mereka yang lagi kumpul-kumpul. Iya. Sembur tuh ya. Disembur. Sama Lina ya. Tapi Lord ketiga memang masih belum evolve. Dan dengan gap gold yang nggak terlalu jauh, ini udah 50-50 lagi sih menurut aku. Ya, ini langsung jadi reset point. Tapi Shadow terlalu dalam. Untungnya masih ada backupan dari Stitch dan sekarang lihat flicker untuk defensif. Dua member dari Geek Farm dipaksa pulang dan bahkan Cadera kembali. Wow, tertabrak sudah dengan Baxia Shield Unity. Mencoba menghindar dengan Flying Tackle tapi Hardguard kombinasinya belum bisa membuat seorang Marky. Nico selamat karena Nico masih Oh, dalam no. perlindungan dari Netherlam dan bahkan Marky yang dieksekusi. Waduh, ini bahaya karena sang jungler dari Geek Fam, pemegang Retribution ini hilang. Gak akan ada kontes harusnya kalau misalkan Burmese Ghost bakal coba untuk langsung set up menuju ke arah Lordnya. Namun targeting ke arah Cadera yang terus-terusan dilakukan oleh Burmese Ghost ini ngebuat dari Geek Fam buyar. Iya, dan teamfight mereka cukup terpecah tadi. Marky yang ngincar Stitch-nya masih bisa di-dodge dengan BMI. Wow, tapi ini masih coba dipaksa kontes kah? Dan Retribution-nya on point, tapi Blazing Duet from Stitch! Stitch masih bisa bertahan dengan immortality-nya, tapi sekarang lihat Stitch-nya dipanis. Dengan ada Marksman, Bowski pun down, dan mencari target selanjutnya, Luke pun dihilangkan. Cadera versus everybody, dan outplay yang mahal. Aboy menghabiskan 4 member Burmese Ghost pada saat mereka mendapatkan Lordnya. Wow, ini Aboy bakal ngebantu buat clear lagi sih. Tapi Blinksnya sudah hadir dan Lord beserta Super Wave Minion belok. Jadi kemit ya. Dan ini masih bisa di-defense oleh Burmis juga. Bukan Evolve Lord, jadi masih cukup bisa ditanggulangi oleh Geek Farm. Ya, apalagi kan sisa 2 versus 2. Ya walaupun memang dari Geek Fam juga nggak bisa melakukan stretch forward untuk bisa nge-end. Namun ini perlahan Burmese Gold sudah menemukan tempo mereka dan goldnya sekarang udah swing ke arah mereka. Nah ini lebih ke Burmis yang memang draft mereka ya. Bermain di late game. Cloud-nya yang tadi kita tahu itu punya damage yang besar banget. Cuman sayangnya imonya pecah juga. Dan juga tadi dari Hardguard-nya ke arah dari Shadow. Iya, lebih memilih untuk yang tank ya. Iya. Yang jadi ngebadanin di depan, jadi membiarkan Stitch-nya ini harus mandiri. Ya, dan perlahan-lahan ini turret-turret dari Geek Fam juga udah mulai terekspos. Apalagi masih ada Super Wave Minion juga tadi dengan adanya Lord yang tereksekusi. Tapi kalau berbicara tentang high ground juga ini cukup minim ya untuk Burmis ya. Iya, sebenarnya dari segi high ground mereka nggak terlalu powerful sih. Tapi ya prolong team fight dengan 2 support, Paramis Angela, ini yang menjadi PR tersendiri. Tadi mungkin momentumnya tepat karena hardguard-nya bukan ke arah Stitch. Kalau nanti ke arah Stitch itu bakal menjadi hal yang berbeda pasti. Iya, dan juga Faramis ya, pasifnya dia sih yang ngeselin ya. Iya, hidup lagi ya. Kayak yang 4 tumbang, masuk dari 3 lagi nih. Kayak kelihatan cuma 3 tuh yang tadi jatuh tuh. Hampir kelihatan wipe out tapi kok 4 ya Iya. hilang ya kan. Nah itu dengan stack demi stack yang ditabung juga. Tapi untuk Geek Fam mereka harus bisa targeting nih. Stitch-nya harus bisa diculik. Masalahnya nggak ada sisi pasti juga ya kecuali dari Wild Charge untuk bisa menghentikan laju dari Stitch-nya. Iya, dan ini sebenarnya udah jadi anybody's game lagi ya. Menurut aku karena immortality dari 6 player di sini itu udah nggak ada semuanya. Yap. Jadi open ending game Yap. buat siapapun sekarang. Dan Gift memang dia kuat ya, ada efek slow CC yang bisa diberikan. Tapi Cloud juga ini bisa tiba-tiba ada di samping dari Aboy untuk memberikan blessing rate-nya. Dan itu yang ditakuti jelas. Yap, dan oke, Marky masih cukup aman ya mengambil purple buff dari Nico. Dan dengan Lord yang ada di bagian bottom lane, sebenarnya laning atas ini enak banget di tangan. Geek Farm. Dan keunggulan dari Geek Farm, mereka punya best turret, mereka masih cukup lengkap juga sebenarnya ya. Untuk di bagian atasnya, jadi untuk lane jauhnya ini masih aman bagi Geek Farm. Tinggal setup-nya sih. Karena setup buat di Lord ini penting banget. Jangan sampai tiba-tiba ada yang ke distract, ketarik ke depan misalnya buka wajah dari Baloski terus dipunish dibalikin karena ada Angela di sana, ada Hardguard.
Aduh, deg-degan sumpah. Sama Tapi ya. untuk Lord yang sekarang sudah mulai di setup juga karena ini adalah Lord yang cukup menjadi penentuan ya. Apalagi Lord Evolve dengan catatan tidak kalah fight-nya. Geek Fam harus bisa mengamankan Lord tersebut untuk bisa membuat gamenya nanti diperpanjang ke game yang kelima. Pasti dong, itu yang kita harapkan pastinya sebagai pendukung dari tim Indonesia, Geek Farm memperjuangkan nafas terakhir yang di upper bracket. Jangan lupakan, Burmese Goals ini benar-benar antisipasi dari semua teritori yang mereka miliki di dekat Lord. Dan di bagian atas memang ada Blink X juga membayang-bayangi landing jauh dari Geek Farm. Ya mereka harus tahan sih, ini mau gak mau ya karena di atas dari segi wave minionnya juga jauh dimenangin sama Geek Fam. Atas hancurnya dari base turret. Iya. Dan yang dikirim untuk bisa nahan dari dorongan minion tersebut adalah Blink-nya. Yap, tapi lihat Lord sudah mulai kehilangan setengah HP-nya. Nico di bagian depan, Shadow pun sudah membayang-bayangi tapi all in. Karena Shadow special migration dikeluarkan, Purify, knock up. dihasilkan tapi knock up effect dari Lord. Watchers pun gagal connect tapi Netherrealm diaktifkan pula. Dan bahkan sekarang Marky di bagian depan sana mencoba untuk mencari target selanjutnya. Spectre Step dan Reward Preparation. Tapi Stitch, Blessing duetnya memporak-porandakan meskipun kali ini dia yang dipanes. Mencoba melarikan diri tapi Minion sudah mulai masuk di dalam area base-nya. Dan mendorong terus-menerus sedikit demi sedikit karena base dari Burmese Ghost. Dan sekarang Lord kembali menjadi milik Geek Farm. Wow. Oh Lina! Wah. Linanya tertinggal dan Immortalnya pecah. Walaupun Lina muncul 4 detik lagi. Tapi ini menjadi momentum untuk Geek Fam bisa memaksimalkan Lord yang mereka eksekusi. Ya, entah apa yang dilakukan Lina ya, karena dia seakan-akan salah jalan juga untuk kembali di sana. Tapi itu tadi Blazing Duet yang ternyata terkena Special Migration, meskipun itu isi Angela gak bakal bisa terlalu memberikan damage. Iya, tadi aku kira tuh udah bagus positioning ya, tapi memang benar ya, timing dari Marky Special Migration langsung bisa menggagalkan Blazing Duet dari seorang Stitch. Oke, let's go. Apakah one straight push? Ini sih one straight push ya, karena memang Stitch, 3 detik lagi, mampukah setidaknya mendapatkan satu member terlebih dahulu dan lagi-lagi Special Migration gak punya Purify, Shadow belum ada follow up yang tepat, tapi Nico keluar dari Netherrealm, Immortality sudah mulai hancur, udah gak ada lagi Netherrealm dan sekarang Shadow di sini dengan ada Hardguard, tapi Rumor Population, 2 man's down, Blix, dipanis, Special Migration, Marky, double kill, dan Burst untuk Geek Farm, 2 sama. Wow. Game keempat ini. Wow, dan memang Yif, satu hero yang sudah lama gak kita lihat juga, ini menjadi sebuah penentu di zoning habis. Dan akhirnya Geek Fam berhasil untuk bisa menyamakan keadaan dan memaksa dari Burmese Ghost bertanding lagi di match point untuk dua belah tim. Wah, best of tim one nih. Indonesia mana jantungnya ditaruh di meja dulu bisa kan? Gak bisa dong. Nggak bisa ya? Oke, 2 sama. Dan berhasil menang di early game tadi membuat ada advantage untuk Geek Fam. Meski dari tim lawan juga tadi ada Burmese nyaris untuk membalikan. Mereka sudah nyamain gold yang tertinggal. Ternyata di last team fight-nya itu sinkron buat Geek Fam. Iya, ini bagus banget sih dari armor break berawal. Terus juga snowballing effect-nya untuk Cadera berhasil. Dan siapapun yang lagi diselamatkan dengan Netherrealm terzoning habis dengan adanya area of effect dari Remote Manipulation. Iya, dan itu ternyata menjadi jawaban yang benar-benar tepat banget. Karena ya dengan adanya Paramis, mau nggak mau kan mereka berkumpul kan. Dan penggunaan Remote Manipulations itu menjawab semuanya dan Aboy menurut aku sih yang pantas menjadi MVP of the game sih. Oke, dan most valuable player di game keempat jatuh kepada Marky kah? Oh, Marky? Marky. Wow, Marky! Sebagai Jennifer Jungle yang mendapatkan MVP of the game di game keempat. Game yang menyamakan kedudukan lagi antara Geek Farm dan juga Burmese Ghost. Ya dengan defense Guinevere ya, ini full defense item juga kita bisa melihat ada Guardian Helm, Radiant Armor, terus juga Athena Shield. Dan ya dengan satu special migration yang sangat tepat di akhir tadi yang meng-cancel adanya Blazing Good yang diupayakan. Ini harus bisa masuk oleh tim Burmese tadi. Dan lanjut lagi dari early game, ini sebenarnya dipegang oleh Geek Farm. Mereka punya power untuk menggedor, mereka punya Brock, mereka masih punya daerah juga tadi dengan armor breakernya. Dan dengan 3 Purify pun ini masih belum bisa menolong pemain-pemain dari Burmese. Karena itu hanya akan untuk bisa menghindari wild charge. Tapi untuk real world manipulation seperti ini bakal berat karena mereka harus keluar dengan jalan kaki kalau semisal Purify-nya harus digunakan di dalam sana. Ya, dan ini momentum di saat akhirnya
Netherrealm-nya bisa jadi efektif adalah di luar dari kotak real manipulation ya. Tadi dia mepet di pinggiran aja. Tapi ya momen-momen yang bisa diciptakan oleh Geek Fam ini juga banyak banget sih. Walaupun hampir aja ter-comeback. Tapi ya lagi-lagi lihat real manipulation ganggu banget. Zoning ya. Iya, ini Rero jalan kaki dipegangin kakinya nih. Ya, ini kayak lumayan ngeri sih yang di sini karena hilang 3. Tapi untungnya memang dengan adanya reward manipulation yang dibuka oleh Aboy tadi memudahkan. Ini tugas untuk Cadera bisa nge-deliver damage ya karena gak ada yang berani untuk mendekat ke arah dia. Dan itu nice play banget tadi dengan special migration yang di-hit oleh Marky membuat pemain Burmese ini harus mundur karena usaha setup mereka langsung gagal. Yap, dan ini juga momen akhir ya. Lagi-lagi chain dari special migration yang terus-terusan memberikan airborne effect terhadap pemain-pemain dari Burmese Goals. Ini juga nggak bisa berkutik lagi. Dan 19-14 ini cukup sengit. Ada perlawanan yang cukup signifikan juga walaupun early sangat-sangat dipegang oleh Geek. Betul. Dan 22 menit. Dan fun fact-nya Indonesia ini mainnya full fasilitas full ya. seri Iya ya. Onyx juga kemarin 5 game yang mereka Betul. gunakan dan sekarang begitu pun pula dengan Geek Farm ID di mana menyamakan kembali dengan membuat Best of 5 series menjadi Best of 1 series. Alright. Dan hanya dengan mengandalkan satu damage dealer berarti untuk Burmese 2 lah kalau kita hitung dengan mid laner mereka ya. Ya. Tapi untuk di early-nya benar-benar ke pressure karena Blinks-nya ini terculik berulang kali. Angela dengan hanya mengandalkan satu flicker ini ternyata tidak cukup karena begitu banyaknya serangan dari Geek dengan wild charge dengan adanya Spectre Step yang dipakai oleh Lok ini selalu mengincar Blinks. Wow, terlihat ya ini sangat-sangat powerful banget. Spectre Step, Armor Break dan terakhir ada Winter Transition ya Bang. Winter. Dan akhirnya juga kita ngeliat dari Marky yang punya defensive item yang cukup. Jadi di saat dia melakukan inisiasi ya dia punya durability juga kan. Ya tapi Aboy luar biasa Iya sih si kalau Aboy. misalnya Aboy ya. Dia punya NOD juga, ini jelas NOD penting banget. NOD untuk berhadapan dengan Angela, untuk dengan Baxia Uranus, ini menjadi item yang paling crucial lah. Terlepas daripada NOD, ada 2 Dominance S juga, jadi ada Diluc dan juga di Baloiski. Dan Luke ini cuma ngandelin, ini berarti damage dari skillnya dia, bukan dari item. Betul, dan masalah dari Shadownya juga tadi jadi babak belur banget kan. Itu 7 kali kepick loh, Uranus 7 kali kepick. Jadi benar-benar lembek gitu kan kelihatannya di mata pemain-pemain dari Geek Fam. Dan terlihat hanya 1 kali ke pick off aja Aboy-nya nih. Berarti menandakan ya dirinya aman. Banget bahkan. Banget. Flickernya tadi timing yang tepat untuk menghindari Blazing Duet. Yep. Ya kan? Dan tiap kali kita misalnya melihat Aboy ini tumbang ya karena udah gak ada lagi supply damage yang ada di dekat dia. Dan kalau ada real world manipulation dari Aboy support itu enak banget. Ice Queen One, efek slownya ditambahkan lagi dengan Glowing One, juga ada burn effect. Ini masih bisa menambahkan supply damage dari Geek. Dan Rich kayaknya masih Stitch. Masih Stitch buat meskipun losing conditionnya masih Rich K dipegang oleh Stitch dan The Carry Cadera dengan 121.000 damage yang dihasilkan. Tapi ya Sandbag Forgotten One ini masih diisi oleh pemain-pemain Burmese. Memang sih, karena kita lihat juga pola permainan yang dibawakan oleh Geek Farm kan mereka neken terus hero-hero front lane kan. Itu yang membuat Sandbag pasti dipegang oleh minimal Shadow karena dia yang menjadi korban paling sering sih dari teman-teman Geek Farm ya. Uranus ya apalagi. Tapi Uranusnya akhirnya memang bisa dikalahkan tadi. Oke. Terbuka ternyata langsung diambil dan belum jadi jawaban juga. Lebih memilih untuk menggunakan Baxia. Dan ini dia untuk team fight participation yang tertinggi ada di Cadera bersama dengan Aboy. Kombinasi lah ya, constant damage juga, apalagi terbilang untuk kedua hero ini juga punya damage per second, plus ya di zoning abis-abisan, dan ya Lina punya damage deal tertinggi yang emang karena dari awal ya udah nyicil juga. Iya, dan apalagi Faramis dengan pasif dia, cuman ya itu tadi Lina yang di team fight yang terakhir, entah kenapa pecahin immortalnya sendiri. Ketinggalan. Dia ketinggalan, dia pulangnya pengen jalan kaki, pengen hemat kali ya. Iya. Maksudnya ya jalan bener, itu ya. Cuman hemat malah hemat membuat waktu, jadi rugi hemat gitu kan. waktu, Malah jadi rugi gitu kan. Hilang Iya. info, pasifnya kepake tadi. Tapi anyway, itu adalah game keempat dari match kedua kita di hari kedua knockout stage ini dan berlangsung sangat panas ya. Lagi-lagi Indonesia menggunakan semua fasilitas Best of 5 series-nya dan kembali membuat match ini menjadi Best of 1 series. Alright, 1 game lagi. 1 game lagi. Satu Satu game penentuan. Ayo Satu bisa game yuk. lagi. Geek Farm pasti bisa. Wow. Ini. Ya, dan yang pasti
karena sambil menunggu persiapan dari The Last Game. Di hari kedua ini kita akan dengar sedikit nih interview yang ada di main stage sana. So host Mara, take it away. Really nervous inside. Everybody, let's let everybody know who you are. Jed po, brother po ni Baloyski. Brother. I'm the sister, Gail. I'm the mom. I'm Aaron, cousin of Baloyski. Cousin. I am Sam. I'm his brother-in-law. Brother-in-law. Oh, the buong family. Wait, there's 1, 2, 3, 4, 5. Do you play ML? Only him and him. Oh, you and you. Okay, what rank? Mythical Glory po. Mythical Glory, syempre. What rank? Mythic po. Do you get to play with Baloy? Before lang. Before, but not anymore. Busy Why? Because na po. he's really busy. Oh, by the way, when did he come back from the Philippines, from Indonesia? Last November 20. November 20th. So he's Yes. been here for 3 weeks. 3 weeks. So in those 3 weeks, how many times have you had a chance to hang out with him? Only once during my wedding. Oh, Yes. just once during your... Congratulations! During your wedding. So, just once, that's how busy he is preparing. So, did he say anything to you before sumabak siya, before he went on to the grand stage? He cried a lot during my wedding. He missed us so much. When was the last time you saw him before the wedding? I think almost 6 months ago. For 6 months. Yes. Okay, so you're the ate. Yes. Baloyski is the middle child. Yes. And then, so you're the bunso. Oh, you're the bunso. Okay. Well, I'm getting confused here. So, you know why? Because you're holding his face. So, in my head, you guys resemble each other. So, you are the bunso. So, Baloyski has been in Indonesia for almost 2 years, a year and a half? Yes, Mom, almost two A- years. 2 years, almost 2 years. Mommy, don't you miss Baloy? I miss him so much. What do you miss the most about him? Being caring, always He is. telling that he loves me. You know, he's so sweet. I've Yes, worked very with him, and he's such a sweet guy, and Yes. he cares so much about the people around him. Yes. I can tell you really took care of him. You really pampered him. Okay, what do you miss about Kuya? Miss ko na po yung bonding po namin tuwing gabi kasi nagkukwentuhan po kami. Parang ganun po yung daily routine namin before nung magkasama pa po kami sa bahay. So you miss the bonding because you guys always talk to each other at night, telling stories. You guys share rooms? Yes po. So you guys have a really, really, really tight bond. So what about now that he's in Indonesia? Is he still calling you, having conversations with you just like old times because you guys are used to bonding together? Yes po, consistent naman po siya nag-chat sa akin and update po sa teams po nila. Yung update po sa kung okay pa po ba sila ng team nila. Ganun. Basta yung banding din po ng team nila na share po nila sa akin. So he's still constantly talking to you, calling you, letting you know the updates about the team. So you give us an update. You give us an update right now. What is happening with Baloy and with Geek Fam? Is he feeling really nervous? Because now he's in the world stage again. He was there for M1 and M3. M1 and M3. I got to see him there for M3. So how is his mindset right now with Geek Fam coming here in the Philippines in the world stage? Confident naman po si Kuya so far. Confident. Okay, let's pretend. I'm gonna give this to you. Let's pretend you're the insider, and you're gonna tell everybody the inside scoop that Baloy gave you. Okay? Sabi po ni Kuya, mananalo daw po sila ngayon sa Burmese Goals po. He said his older brother, told him that they're going to win against Burmese Ghouls. Mommy, I know you really miss him. And he's watching right now, and you said that you guys don't really get to talk to him anymore because he's so busy. So what do you want to tell him right now? What do you want to say that you guys want to do after the tournament, and any message that you want to give to him? Alan, I know you can make it. You've been here because of N5, because you're good. Yeah, I know you can make it. And your Ate. team also can make it. I'm really proud of you, Allen. Not just because of how you do in the game, but how you are with your teammates and the people around you. You are such an inspiration to us. So, good luck, and win or lose, we are proud of you.
Oh, what's your message to Kuya? Good luck kuya, alam kong kayang-kaya niya yan. Manalo matalo, proud po kami sa inyo. Good luck, older brother. We know you can make it. Win or lose, they're there for you. Pinsan, brother-in-law, again, congratulations. Len, alam naming gutom ka na. Panalo mo na yan. Saying, Good luck. Baloy, he knows you're hungry, so go ahead and win this. Allen, good luck. See you. Let's eat. And that's, Mommy, what are you gonna cook for him when he wins this after? Sinigang. His favorite fried chicken. Fried chicken and sinigang. Baloy, you know, it's your time to win this because Mommy will make you sinigang and fried chicken. And let's see what's gonna happen. So we're gonna go back to our casters. Casters, pasa. Ayam goreng Baloy. sedapnya. Tapi memang buff keluarga ini jadi sebuah boostingan lagi semangat ya kan. Tapi ternyata fun fact-nya ada Kuya itu artinya abang kayaknya, brother ya. Iya, kayak itu brother ya. Tapi yang cukup unik juga di mana keluarga udah pada tahu nih, Baloy kamu tuh lapar, buruan beresin gamenya dan langsung kita makan katanya. Tapi emang ini akan beres di game ini sih. Betul, Karena ini betul. Ini menjadi game penentuannya. terakhir juga. Last match, last games. Game terakhir di seri kita. Dan kali ini untuk Geek Fam-nya. Dari proses mereka dapetin kemenangan di game yang keempat. Ini menurutku memberikan kejutan yang gak bisa ditangkal sama sekali sama Burmese. Iya. Munculnya Eve. Dan Yap. kayaknya ini debut kah? Eve. Kayaknya iya deh. Buat Di Eve-nya ya. knockout ya. Di Di knockout knockout ya. tiga ya. Untuk sejauh di knockout ini memang baru muncul dan kayaknya di grup stage juga kita nggak lihat ya sejujurnya. Cuman ya ini conditional. Conditional. Iya. Ya dengan cukup enak juga ngelawan hero-hero yang punya jarak dekat. Iya. Terus juga dengan adanya berkumpul fight yang dibawakan sama Burmese Goals. Dan itu menjadi sebuah kunci ternyata di mana Geek Fam berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan ini akan menjadi best of one series karena penentuan. Ya, ini akan menjadi match penentu untuk siapa yang masih bertahan di upper bracket dan siapa yang akan turun ke lower bracket. Dan anyway, teman-teman semuanya yang udah luar biasa menemani hari kedua dari M5 Now Out Stage. Kalian semua yang lagi nonton di TikTok bisa loh untuk claim TikTok Drop sekarang. Karena pasti yang udah nontonin dari tadi udah lewatin batas 20 menit untuk nonton. Kalian bisa claim 2 treasure chest yang akan langsung masuk ke dalam akun Mobile Legends Bebeng kalian. Jadi jangan lupa diklaim Ya, ya. klaim sekarang. Klaim sekarang juga. Dan satu kesempatan lagi untuk Geek Fam bisa secure dirinya di upper bracket. Tapi ini ada jeda yang tadi cukup lebih lama ya sebenarnya. Iya. Riset udah harusnya dilakukan oleh kedua belah tim. Karena drafting phase akan langsung kita saksikan bersama-sama. Game penentuan match point untuk kedua belah tim. Dan kalau ngelihat dari first pick-nya nih, harusnya ini akan ada di tangan dari Burmese Goals. Masih tetap ya. Khalid. Ini nggak tampak sama sekali Khalid. 5 game beruntun dihilangkan Khalid Matilda udah oleh ini. Burmese. Sedangkan Wan ya Matilda juga hilang dan Berarti 9 game ya kalau Matilda juga di-ban oleh Burmese Goals di game terakhir hari ini dan 1-1. Lagi-lagi 1-1. berarti sekarang Romer bisa jadi kembali lagi mungkin tirnya ya buat Matilda yang diambil. Iya, udah kembali lagi dan kalau Bruno nggak di-ban, ini bisa banget diambil first pick sama Burmese Goals. Karena ini Bruno lumayan jadi game changer banget ya. Kayak udah kalau snowballing di early, damage konstan yang diberikan juga, range yang jauh. Apalagi masih possible untuk bisa membawakan Purify. Dan itu yang terjadi tadi ya di game sebelumnya juga bahkan. Dengan snowball yang didapatkan tadi, caderannya udah enak banget. Beda ketika dia harus terpick off dengan Bruno, dia nggak bisa ngedeliver. Tapi tadi ketika nggak terpick off, dia bisa jaga jarak. Wow, kita melihat sesuatu yang berbeda di early game bisa dibawakan oleh Geek Fam. Nah, itu adalah poin penting juga. Dan kalau kita lihat dari fase banningnya, ini sama sih. Sama kayak di game sebelumnya, di mana meskipun berbeda side atau second pick sama first pick. Tapi ya Bruno menjadi pilihan utama untuk Burmese Goals. Nah, ini berarti juga dari Geek, mereka 100% ban ke arah Nolan dan 1-1. Sama persis Nolan 1-1. Sedangkan dari Burmese Goals mereka 100% ban ke arah Khalid Matilda.
Bruno first pick dan Guinevernya diambil lagi. Oke. Ruby. Ditutorkah Bang? Ini yang kita nanti-nantikan daripada harus ngelepasin ke arah Blink X. Dia sekalian untuk mendinai juga ya. Dengan adanya Ruby, ini akan membuat lebih mudah nanti untuk bisa menangkap inisiasi dan mencegah nih hero-hero dash. Iya. Ya kalau memang bisa dipakai oleh Burmis. Iya, tapi masalahnya kali ini untuk Aboy kehilangan Faramisnya, memang masih ada Valentina harusnya yang bisa diambil, tapi Glue yang kembali menjadi pilihan dan udah nggak ada counternya lagi. Faramis udah diambil. Gak apa-apa, masih ada Cloud. Iya sih, aman sih harusnya. Ya sekali Art of Thievery langsung maksimal stack. Dan juga dia nggak bisa nggak bisa gampang ditangkap Iya. dengan grab-grab ya. Betul, ada BMI ya. Battle Mirror untuk bisa kabur juga. Dan ini juga sebenarnya kehadiran Blue yang ketika sedang melakukan split. Kalau ada Ruby di sampingnya, Ruby-nya bakal sustain banget. Iya. Bisa lifesteal terus-menerus. Yap. Dan berarti ini memastikan juga bahwa Guinevere bakal jatuh ke tangan dari Marky lagi ya. Menuju ke arah bending phase yang kedua, belum ada sosok mid laner juga untuk Burmis Goals. Dari Geek Fam, bisa ditutup nanti dari Valentinanya untuk Aboy. Plus Minotaur ternyata. Mereka nggak mau ada frontliner tambahan lagi dari Burmis Goals. Tapi ini Eve bisa dipilih lagi loh kalau menurut aku loh. Bisa di-ban nggak sih kalau Valen ada- Eve? Oh iya sih. Kemungkinan besar sih Valentina ya. Karena untuk antisipasi juga dari Netherrealm yang di-copy. Dan banding keempat. Apakah Faramis? Valentina? Ya, atau Faramis. ada Angela sih soalnya juga ya yang terbuka. Dan ternyata Teris lah. Oke, mereka nggak terlalu khawatir dengan mid lanernya. Dengan Valentina ya. Memang lepas karena memang untuk EXP-nya di sini dengan Terisla ini bisa setup dan mengganggu Bruno. Bruno dipaksa buat pakai flickernya atau dipaksa untuk penggunaan dari Flying Tackle dan tanpa Angela juga. Dan ya Valentinanya di-ban. Valentina. Berarti ini membuat ada opsi ke arah Glue lagi. Cuman kalau kasusnya kayak gini, Eve juga bisa ketempelan sama Glue kan. Iya, iya. Terus Iya. juga bisa di outrange nantinya sama Bruno. Oke. Tapi ya kita akan melihat apa yang akan diamankan juga untuk Geek Fam. Mereka butuh satu sosok lagi yang berada di XP nantinya. Yep. Untuk match up bersama dengan Glue. Lapu-lapu lagi kah buat lu? Lapu juga bisa. Tadi sempat kan bisa ada outplay 2 point kill. Yap. Dari Luke menuju ke Shadow. Ya karena kalau mau targeting main fight punya sisi power juga gede kan dengan Bravest Fighter-nya. Tapi untuk Geek Fam, match penentuan mereka harus all in, mereka harus bisa bermain lepas juga untuk bisa mengamankan dirinya ada di upper bracket dan Arlo ternyata yang bakal menghancurkan setup dari Burmis Goals. Ya, dan ini akan menjadi pelengkap juga ya dari banyaknya crowd control yang dimiliki sama Geek Fam. Baik dari Special Migrations, I'm Offended, bahkan Donovan Wolf King-nya Ruby ini bisa nge-trigger Vengeance dari Arlon. Iya, ini dan juga dengan sisi yang cepat sebenarnya bisa dipakai, tapi ada Tigreal sekarang Wow. yang keluar. Oke. Tigreal bersama Martis Wah untuk ini jungler. perdana Martis muncul ya untuk Nico. Novaria kah? Novaria atau Eve lagi atau mau main ke arah yang lebih secure di lini belakang Cecilian. Ya. Tapi Novaria kalau memang bisa kenain Astral Sphere-nya ini bakal bisa mencicil dan nggak ada healer kan Iya. di Burmis Gold. Mereka harus tahan semua damage-nya. Itu poin plus sih, kalau Novaria yang diambil ya. Ya, dan juga ini memperlebar hitbox yang menurutku ini enak banget. Final Slash lebih mudah, Don't Run juga. Tuh, Special masih ada Migration. Special Migration, semuanya bisa kena. Oke. Novaria bisa jadi opsi atau ya butuh damage lagi kah. Tapi kalau misalkan ada Cecilian juga ini bener-bener bakal late game banget nantinya. Tapi satu sosok mid lane yang akan dibawa oleh Geek adalah Wow, kembali Eve lagi. munculnya Eve. Yang dimana tadi muncul perdana dan ini kedua kalinya. Ya, Alright. lagi-lagi dengan Aboy. Wow, dan ini draft yang sama-sama kuat juga dari segi crowd control. Kedua tim punya crowd control yang cukup besar, tapi ingat, Martis ini punya immune dari sisi. Iya, Martisnya yang bisa menerjang langsung ke Yves. Jadi Yves ini harus dijaga habis-habisan juga. Dijaga sebagaimana mungkin ini agar reloadnya gak cepat untuk ditutup sama dia. Dan potensi untuk push dimiliki oleh Geek cukup tinggi ya, di poin 7,2. Ini kelihatannya sangat-sangat timpang di area pushnya. Tapi untuk segi counter index dan juga line up rating dimenangkan oleh Burmis Goals. Ya, kita akan melihat seperti apa eksekusinya karena ini adalah match point. Harus bisa berjalan di luar bracket atau tetap stay on upper
karena game yang kelima akan segera kita saksikan. Ya, dan inilah dia last games di hari kedua knockout stage mempertemukan Geek Farm Indonesia berhadapan dengan Burmese Goalsby Myanmar. Dan yang pasti ini akan menjadi match penentu apakah Geek Farm masih berada di upper bracket. So welcome to Land of Down. Oke, ada Purify yang dibawakan oleh Aboy dan juga Cadera sebagai bentuk respect, tapi kayaknya kali ini agresif gameplay dari Baloyski yang harus membuat dirinya pun tergerus HP-nya. Ya, dan ini harus berhati-hati juga dengan, memang ada 2 Purify yang dibawa oleh Geek ya, tapi jelas Marky ini bisa terkena implosion. Jadi ini harus berhati-hati juga untuk melihat positioning yang bakal dimainkan oleh Blinks. Ya, wow. Dan bahkan ada recall yang dilakukan oleh Baloyski juga ini membuat harusnya zoning out tidak akan dimaksimalin lagi di early game. Tapi dari segi emblemnya nih Om, 3 agility. 3 agility ya yang dipakai juga. Dan sama-sama dengan pull yourself together untuk kedua roamer. Dan ini menarik sih, karena dengan pull yourself together yang dipakai berarti flicker dari Blinks ini akan lebih cepat. Ya plus ada conclusive blast juga kan. Sama-sama nih dari kedua belah roamernya dan Stitch bakal di press. Wow, ini Stitch kehilangan banyak HP loh, hampir aja bisa terkena pick off-nya di menit-menit awal dan akan cukup merugikan untuk Burmese Goals. Dan bahkan backup-an sudah mulai datang juga. Donald Wolfking, Baloyski coba mau untuk menghindar, Purify dikeluarkan tapi flicker. Baloyski timing yang sangat tepat. Karena dari Burmese Goals juga mereka udah mulai sadar bahwa keberadaan dari Stitch-nya ini cukup terancam. Rotasi jadinya dilakukan ke arah top lane aja. Mengingat XP lane mereka adalah XP lane yang cukup strong. Jadi ya kuat-kuat aja dan baik-baik saja nampaknya di XP. Ya, dan di bottom ya oke lah, masih damai sampai dengan sejauh ini. Kita belum melihat ada yang benar-benar berbahaya, kecuali tadi serangan yang di build up ke top, di mana mereka mengandalkan Stitch yang sudah low HP sebagai bait. Dan itu masih bisa di-dodge juga oleh Geek Fam. Dan sekarang di Turtle yang pertama, inilah yang wajib untuk dituju juga. Dan Shadow sejauh ini bermain di EXP lane, dia cukup tenang. Meskipun berhadapan dengan 2 hero yang bisa tiba-tiba mengubah posisi dia. Ya, tapi lihat inisiasi coba dilakukan Lina. Wow, menarik dengan vengeance-nya. Tapi untung masih bisa menghindar. Di sisi lain, Special Migration sekarang Blink X. Kehilangan 2 bar HP nggak jadi masalah. Tapi Turtle pertama akan lebih di-prepare oleh Geek Farm. Oke, dan begitupun dari Nico beserta Shadow, tapi Luke sudah men-zoning out keberadaan dari pemain-pemain Burmese Goals. Tapi flicker! Fliplosion yang dikeluarkan. Timing yang sangat tepat, tapi backup-an juga dilakukan dengan Final Set yang dibuka di dalam Rival Operations. Dibuka dengan terlam, tapi first blood didapatkan karena Blink X pertukaran memang ada dengan Marky. Tapi Luke juga ditangkap dengan 3 member yang didapatkan oleh Nico. Wow! Implosion, flicker, dan eksekusi dari Sebu Desi Matt menghasilkan triple kill untuk Nico. Ini menjadi sebuah snowballing effect yang mengerikan bagi seorang Martis. Ya, dan Martis hero yang memang butuh snowball dari early. Dan ini dapetin triple, dapetin purple buff milik lawan. Akan membuat Nico cukup powerful untuk di early. Untuk bisa melakukan raid, masuk ke jungle milik Geek Farm sekarang. Lihat bagaimana invasi langsung. Burmese mereka nggak kendor di sana. Maksa flicker. Udah dipakai juga oleh Baloyski. Dan masalahnya, nggak cuma triple kill, Turtle dan juga purple buff diamankan. Ya itu yang penting, Turtle-nya juga dapat, purple-nya hilang, levelnya jelas langsung berbeda. Ini untungnya banyak banget sih dan udah mulai concern juga dari Burmese Goals, mereka akan mengganggu keberadaan dari Cadera nih. Lain Cadera yang cukup ramai ya sekarang. Belum lagi Cadera memang butuh item juga buat jadi Implosion. Lagi-lagi Implosion, Secret Hammer dibuka, ditarik Shadow Stampede, combo-wombo dari semua crowd control yang dimiliki oleh Burmese Goals. Tapi untungnya Marky masih bisa mencari celah nih untuk mengejar experience-nya. Mencoba untuk mendapatkan kembali untuk jungle dari Nikonya. Sedangkan ya Shadow ini akan dibiarkan sendirian aja ya. Dipercayai ya udah kamu mandiri. Nah, tapi Marky luar biasa juga karena secara level dia nggak tertinggal 2 level. Tapi hanya dengan 1 level yang sebentar lagi juga akan sama levelnya. Polanya masih dipegang lah ya. Tapi Lina ada Clock of Destiny jadi item pertama. Masih tetap standar, berarti mengincar untuk durability yang bisa dimainkan sebagai mage sembari bisa mendapatkan juga untuk magic power. Sedangkan Blinks ini dia Implosion yang hit 2 kali bahkan ya kalau kita bisa bilang. Tadi 1 yang besar di Turtle dan juga tadi 1 menuju ke Baloyski. Iya, dan itu repot banget ya sekarang karena kita tahu sendiri kombinasi Implosion Flicker itu kan bisa langsung trigger efek stunnya juga. Itu akan mempersulit nantinya Geek Farm. Apalagi Purify memang di bawah hanya oleh Cadera juga Aboy. Ya ini serangan kejutnya punya potensi yang gede banget ya dari Blinks-nya. Cuman Turtle yang kedua sekarang akan diambilkah tapi Marky kegeser. Ya itu nggak bisa sih, Special Migration langsung di cancel dan Blink X juga mempersiapkan kembali. Berada di bagian depan sana, Implosion dipersiapkan tapi Luke menghindar dari semua. Speed yang dikeluarkan, Blink X
Implosions kembali masuk, tapi lihat backupan dengan Emo Vandit berhasil menghindari. Netherrealm dibuka, World Manipulation diaktifkan Aboy. Lagi-lagi mendorong mundur 3 member dari Burmese Goals, tapi Luke terkena Estimates. Target keduanya Aboy, double kill bahkan. Mencari keberadaan dari Marky yang nggak punya cukup banyak HP, berhasil menghindar dari Donald King. Baloyski merelakan outer turret mid lane mereka. Waduh, ini sebuah kerugian yang massal dari Geek Fam. Mereka kehilangan Turtle, mereka kehilangan Aboy. Dan kita bisa melihat bagaimana di gold lane-nya juga udah ditekan terus-terusan sama Stitch. Ya, Cadera butuh item tapi Stitch memberikan pressure. Dan tadi ketika tumbangnya Aboy, itu shieldnya udah habis tadi. Pas shieldnya udah hilang juga. Emo Vandit yang mahal. Dari Baloyski akhirnya mendapatkan Stitch untuk pertama kalinya. Yap, itulah sebuah titik ya, bisa setidaknya mendapatkan kompensasi atas kerugian yang tadi baru saja didapatkan oleh Geek Fam. Rotasi ke arah top lane, special migration. Untungnya Lina masih megang Purify, jadi cukup aman untuk disengage. Tapi pressure belum stop ya. Cadera ini fokus banget nih untuk mendapatkan minimal 1 outer turret top lane terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan kehadiran kembali dari seorang Shadow yang sekarang bergerak ke arah top lane. Ya, ini udah tukeran ya. Dan bahkan Marky yang terlihat di atas membuat Nico berani untuk ambil purple buff-nya di Geek Fam. Ini mulai ada satu cross jungle lagi. Gak mau rugi sih memang ya, semua konsepnya dapetin sedikit bayaran. Tapi ya dengan adanya pertukaran sisi, bagaimana Stitch-nya sekarang udah bergerak ke arah bawah. Iya, tapi memang Nico dengan 5 poin kill-nya dia udah terlalu snowball sih. Dia bakal susah untuk bisa di pick off, apalagi ketika portal call masih ada dan sekarang Council Play Blink X mempersiapkan inisiasi dari bagian belakang. Cadera terlihat, tapi untungnya masih ada backupan dari Void Blast yang dikeluarkan. Tapi Emo Vandit fokus ke Shadow. Masih sempat menggunakan Netherrealm dan Lina. Itu digunakan pada saat Turtle yang ketiga akan segera hadir. Dan bahkan mirror terjadi. Bagaimana outer bottom turret juga berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Stitch-nya. Tapi ini juga leveling dari Marky udah mulai ketinggalan nih. Ada gap 2 level antara kedua belah jungler, Om. Iya, dan Implosion juga masih disimpan tadi oleh Blink. Dia nggak buka Implosion, cuma menunggu adanya Purify yang di-trigger. Dan belum ada Purify yang dipakai oleh Geek Fam, jadi belum dipakai juga untuk Implosionnya. Ya ini bakal susah sih sebenarnya kalau team fight lagi ya. Karena Blink X, Blink X yang dituju, Emo Vandit connect. Fokus, langsung all in karena Blink X. Berhasil didapatkan, Baloyski flicker, defensif. Tapi Shadow di bagian belakang sana masih mencari target yang utama. Mencoba menghindar, tapi terkena full stack. Untung masih belum ada split-split yang dibuka oleh Shadow. Dan kali ini dibuka dan Marky yang tertangkap. Violet Requiem di waktu yang tepat membuat Shadow. The round play sudah, final splash. Meskipun monster kill dikantongi oleh Nico. Tapi kali ini dengan 2 member yang dapatkan keuntungan ada di tangan Geek Fam. Oke. Dan itu bermain terlalu dalam juga dan perlu diingat final slash bisa bikin out of position. Dan overextend yang dilakukan oleh Burmese tadi langsung terpunish. Ini Cadera coba untuk 1v1 dan Stitch hampir saja didapatkan. Mumpung masih belum ada Wind of Nature ya. Ini masih bisa nih dia tabrak-tabrak kayak gitu. Kalau udah ada Wind of Nature, itu bakal beda cerita. Namun ini akan menjadi perfect turtle untuk Nico. Iya, padahal itu Nico nggak ada retribution loh. Iya. Tapi ada Sacred Hammer tadi yang ngedorong Marky. Kena Sacred Hammer ya tadi. Iya. Dengan 6 bahkan sekarang point kill untuk Nico. Ini dia akan sangat sulit untuk bisa dikejar dari output damage yang punya Hunter Strike dari defense yang sudah memiliki 1 Radiant Armor. Jadi damage yang diberikan Gift bersama dengan Fear ini akan sedikit diterima oleh dia. Ini udah masih dipegang ya perbedaan 2 level untuk Nico-nya, belum tumbang sama sekali juga. Tapi kalau ter-shutdown nantinya ini bakal jadi poin yang cukup mahal. Tapi perlahan pasti juga dari Geek Fam udah mulai mempersempit nih dari segi gap gold-nya. Dan sekarang memang Cadera ini masih bebas ya. Dia belum ter-pick off, dia juga selalu melakukan split push-nya, satu timing yang tepat agar membuat nantinya item yang dibutuhkan sudah jadi semua. Tapi Nico, ini berani banget loh. Dia ugal-ugalan maju sendirian, memang fokusnya ada 2. Tapi Baloyski di bagian lain, mencoba untuk menghilangkan nyawa dari Blink X terlebih dahulu. Masih bisa diselamatkan dengan Netherrealm dan Implosion. Membalikan keadaan, meskipun Stitch down, tapi Baloyski juga dihilangkan. Dan sekarang Nico nggak punya momentum untuk Mortal Coil karena dia pun di shutdown sudah beserta dengan Lina. Dan menjadi keuntungan penuh untuk Geek Fam. Shadow yang tersisa masih menahan flicker tapi dia nggak bisa untuk selamat. Dan yes, 3 member down. Killing spree diamankan juga. Ini menjadi sebuah modal lagi buat Cadera yang belum tumbang sama sekali.
Outer middle turret akan ditarget oleh Geek Fam dan sekarang ini adalah titik balik untuk mereka bisa menguasai game yang kelima. Wow, ini nggak berhenti loh. Ini dorong Wow. terus. Tapi lihat gimana. Untungnya Luke masih sempat untuk vengeance dan sekarang kondisi Geek Farm memang megang kendali. Iya, betul, hanya untuk mengeluarkan semua atau siapapun yang berada di balik turret tadi dan nggak ada sama sekali yang stay di sana. Dan purple buff dicuri oleh Marky. Lord juga akan spawn sebentar lagi. Keunggulan yang diperoleh Nico di awal ini sudah mulai terisa dan bahkan tadi dia harus terkena shutdown. Iya, itu mahal banget kan shutdown yang akhirnya bisa diciptakan oleh Geek Fam. Ini udah mulai menemukan tempo dan titik baliknya mereka untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena dengan adanya penguasaan dari segi map yang kali ini dipegang sama Geek Fam, Lordnya udah mereka set up duluan loh. Iya, tapi masalahnya Nico juga bersiap ya. Kita cek di mana memang Nico masih memiliki satu level di atas dari Marky. Jadi mau nggak mau harus sudah mulai berhati-hati juga nih inisiasi yang coba dilakukan oleh Geek Farm. Ya karena power retributionnya sih yang nanti bakal kerasa ya. Tentu saja di area kontes. Tapi bakal ditarik ulur dulu sepertinya Lordnya. Tapi lihat dari arah belakang Shadow. Wow, Cadera yang dituju, tapi ingat Cadera masih punya Battle Mirror Image dan dia pun menghindar dari sergapan Shadow. Di bagian belakang sana coba untuk memberikan backupan, tapi sepertinya Shadow gagal dengan split-splitnya. Timing yang tepat karena sekarang nggak ada flicker, nggak ada split speed, tapi implosion flicker. Lihat gimana Blitz menangkap 3 member dari Geek Farm. Mencoba untuk NetherRealm, tapi dalam Real Malaysia 1 member down yaitu Marky Blazing 2 tadi dibuka oleh Cadera. Membalikan keadaan dengan Namo Vended 2 man down dari Burmese Ghost. Bahkan Nico juga dihilangkan. Menyisakan Lina dan juga Shadow. What can you do Shadow? Berhasil juga ditangkap. Dan terwipe out sudah. Geek Farm Indonesia meluluhlantahkan 5 member Burmese Ghost. Ya, berawal dari Cadera yang tadi ke-trigger juga dari segi Purify-nya. Targeting yang dilakukan oleh Shadow gak berhasil, tapi Implosion yang sayangnya tidak ada follow-up damage. Ini dimanfaatkan dengan begitu baik oleh Geek Fam. Oh, final slash. Lina, kok ke-pick off lagi dia nggak punya pasif. Dan sepertinya di all-in sudah. Lina kembali dieksekusi pada saat Lord. Lordnya masih 20 detik lagi. Iya, tapi itu implosion yang memang sia-sia tadi ya. Ketika semua terkumpul di sana, real world manipulation langsung dibuka Aboy. Iya. Dan real world itu yang memaksa tim fight harus dilakukan Burmese. Kuncinya masih ada di Yif ini ya. Yif lagi. Makanya yang kita tahu bagaimana Yif ini menjadi pengganggu untuk Faramis yang dipaksa untuk rapat semua. Dan ya, ini dia dari segi in-game equipment-nya juga, tapi Special Migration udah mulai kelihatan jadi teror tersendiri ya. Iya, ini udah presisi dari Marky ya dengan special migration dia. Glowing One, Ice Queen One untuk Aboy. Jadi damage-nya juga sudah mulai dapat bagi Gift-nya. Continuous damage yang bisa diberikan dari Void Blast dan juga Void Crystal. Reload yang sudah berjalan juga. Ini kan bisa ditahankah untuk Burmese? Karena menurutku mereka masih bisa tahan kalau mereka defense-nya agak ke dalam sedikit. Iya, tapi sekarang sudah mulai lagi dengan conceal play-nya. Baloyski, lihat Baloyski, mata karena Baloyski. Menuju ke arah 1 base turret di bagian bottom lane dan 2 base turret dihancurkan. Ini ingat Lord yang pertama, tapi 2 base turret berhasil dihancurkan oleh Geek Farm. Ya ini zoning terus-terusan si Aboy, Luke, Baloyski berganti-gantian tapi Lordnya masuk ke arah base yang bakal dikawal oleh Geek Fam. Apakah Implosion kembali menjadi mimpi buruk tapi Reward Implosion dan juga Final Slash mengembalikan keadaannya. Udah nggak ada lagi NetherRealm dan ada Cadera. Blazing Duet yang masuk memporak-porandakan Burmese Ghost. Blink X down dan sekarang lihat Vengeance. Look! Mencari target ketiga karena sekarang Shadow kehilangan cukup banyak SP-nya dan dia sudah mulai terbuka dan this is it! Geek Farm ID mengamankan upper bracketnya di M5 World Championship. Oke, tanpa jungler asli dari Geek Fam mereka mampu membuktikan bahwa mereka stay on upper bracket. Memaksa Burmese Ghost berjuang lebih keras lagi di lore mereka, tapi ini dia perjuangan tim Indonesia kita yang membuat dari Baloyski bisa langsung pulang dan makan fried chicken. Tarikan Ruby juga tadi. Faktor pembeda jelas Ruby yang dimainkan oleh Baloyski yang bisa untuk mengganggu dan bahkan memaksakan juga tim fight ada di dalam real world manipulation. Dan wah ini kita harus kredit sama Marky sih ya. Transisi dari segi role ini juga pasti hal yang cukup sulit. Tapi ya mereka, terutama Marky berhasil membuktikan bahwa transisi bukan jadi hambatan yang berarti. Ya, dan sepertinya kita akan menyerahkan kepada host kita Mara Guido yang akan ngobrol-ngobrol bersama pemenang dari match kedua di hari kedua Knowledge. So Mara, take it away. Congratulations to Geek Fam!
Bam! Let's give him a round of applause. Wow, you guys survived that. First of all, what is it? A lot of people are screaming over there. What is it about Game 5 that you guys love so much? Because even back in MPL ID, you guys are always going all the way up to Game 5. Because our team don't want to win easy, we want excitement, I think. You want Just kidding, excitement. but yeah, I don't know why our team always need to wait that we are losing to perform better. But maybe next time, I hope we perform fast. But it does make everything exciting. Yeah, Now this it's one for the is- views. It's for the views. It's for the views. The Indonesians love it. Now this one is for Marky. Marky! Uy! Okay.